Bab 521, Membebaskanmu dari penderitaan duniamu. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lin Fan menatap Yan Jingtian dengan tenang. Tumpukan harta karun di bawahnya bersinar terang, menggoda iblis keserakahan di dalam hati seseorang. Setiap langkah yang diambil Yan Jingtian membuatnya menarik napas dalam-dalam, seolah-olah kegembiraan yang menggelegak di dalam dirinya terlalu besar. Badum, badum. Jantungnya berdebar kencang dengan rasa gugup yang tak terlukiskan. Kekayaan yang melimpah ada tepat di depannya. Namun, semuanya masih terlalu samar bagi Yan Jingtian. Di hadapan sejumlah kekayaan ini, pikiran semua orang praktis akan menjadi kacau. Mereka sama sekali tidak dalam kerangka berpikir yang tepat untuk berpikir dengan benar. Terutama senjata Dao tingkat tertinggi itu. Sesuatu seperti itu bahkan dapat menyebabkan saudara-saudara saling bermusuhan. Kau, enyahlah. Yan Jingtian berhenti sebelum dia memerintahkan Lin Fan dengan tegas. Dia memiliki perasaan yang tak tergoyahkan dari tekanan yang menekan yang datang dari kehadiran orang ini di hadapan harta karun. Meskipun dia tidak benar-benar takut pada Lin Fan, itu adalah perasaan yang sangat tidak mengenakan baginya. Aku sangat gugup sampai tidak bisa bergerak. Kakak besar dari ras Wings itu. Bisakah kau datang dan membantuku menjauh? Lin Fan berpura-pura meminta bantuan dengan cemas. Semuanya akan baik-baik saja selama Yan Jingtian muncul di hadapannya. Lin Fan akan menunggunya berada dalam kondisi paling bahagia sebelum dia menusuk anus pria itu dengan keras. Tentu saja, pemuda dari ras Wings itu sangat gembira menghadapi permintaan ini dan dia langsung menjawab. Dia sudah merencanakan semuanya sebelumnya. Selama dia bisa mendekati harta karun ini, dia pasti akan merebut semuanya. Mengingat potensi bawaannya sebagai seseorang dari ras Wings, dia tahu bahwa Yan Jingtian hampir pasti tidak akan bisa mengejar kecepatannya. Senjata Dao tingkat tertinggi dan senjata roh tingkat tertinggi. Keluarga bisa berperang memperebutkan barang-barang ini, apalagi teman ini. Kau tidak perlu datang. Yan Jingtian mengerutkan kening, agak tidak senang. Saat pemuda dari ras Wings mendengar ini, dia juga merasa kesal. Namun, dia tidak berani menyuarakan ketidaksenangannya sama sekali. Bagaimanapun, Yan Jingtian adalah bos mereka. Dia tidak punya nyali untuk menentang bos mereka saat ini. Nak, sebaiknya kamu tidak mencoba hal yang aneh. Yan Jingtian memperingatkan Lin Fan. Tidak, aku tidak akan. Lin Fan mengangkat kedua tangannya hingga setinggi dada dan menggoyangkannya dengan tergesa-gesa, meyakinkan pihak lain bahwa dia pasti tidak akan mencoba hal yang buruk. Tak lama kemudian, Yan Jingtian datang ke hadapan Lin Fan. Melihat sejumlah besar harta karun di hadapannya, mata Yan Jingtian bersinar dengan kegembiraan yang cemerlang. Harta karun, semua ini adalah harta karun. Menundukkan kepalanya, Yan Jingtian membelai harta karun di hadapannya. Bahkan, ia bisa merasakan harta karun ini memanggilnya dengan ramah. Mengenai anak itu, ia tidak berniat untuk membuatnya tetap hidup. Simpan. Yan Jingtian mengibaskan jubahnya, ingin menyimpan kedua senjata itu di dalam cincin penyimpanannya terlebih dahulu. Namun, yang membuatnya kecewa, tidak ada satupun dari mereka yang bergerak sedikit pun. Mungkinkah itu masalah dengan cincin penyimpanannya? Tapi bagaimana mungkin? Yan Jingtian menatap Lin Fan dengan pandangan sinis. Ia kemudian mengulurkan tangannya dan meraih kapak abadi. Apa-apaan ini? Tidak peduli seberapa keras ia menarik, ia tidak bisa mengangkat kapak abadi sama sekali. Ia adalah makhluk surgawi tingkat atas yang terpencil. Bagaimana mungkin ia gagal mengangkat satupun senjata Dao tingkat tertinggi? Ini tidak mungkin. Karena tidak dapat menerima kenyataan ini, Yan Jingtian menusukkan pedang panjang di tangannya yang lain ke tanah sebelum menggunakan kedua tangannya untuk menarik kapak abadi ini. Semua orang benar-benar bingung sekarang. Apa yang sedang dilakukan kakak Yan? Mengapa dia mengerahkan kekuatan sebesar ini? Bukankah itu hanya dua senjata, itu saja? Apakah dia harus menggunakan ini? Tapi tentu saja, Yan Jingtian tidak akan meminta bantuan dari mereka saat ini. Dengan sorak-sorai, dia berjongkok dan menarik kapak abadi. Pantatnya terangkat tinggi ke udara. Bangkit, Yan Jingtian menyalurkan semua energi sejati di dalam tubuhnya ke lengannya dan menarik serta menarik, ingin mengangkat kapak abadi ini. Tapi tidak ada yang berhasil. Kapak itu tetap tidak bergerak sedikit pun. Melihat keadaan Yan Jingtian saat ini, Lin Fan tertawa dalam benaknya. Mengendalikan dengan pikirannya, Flying Heavens,
yang tersembunyi di bawah tanah, mulai berputar. Ledakan anus. Yan Jingtian sedang mengerahkan seluruh tenaganya ketika dia merasakan sensasi dingin yang aneh di anusnya. Pada saat yang sama, ada rasa sakit yang dalam yang menyertai sensasi ini. Kenyamanan, ketakutan, malu, ini, Yan Jingtian tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Namun, tepat saat dia hendak berbicara, rasa sakit yang luar biasa menemukan jalannya melonjak langsung ke kepalanya. Dia tidak berani ragu lagi saat dia mengarahkan semua energi sejatinya untuk melawan ini. Surga terbang, Lin Fan mengangkat kedua tangannya. Yang membuat Yan Jingtian ngeri, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang terkubur jauh di dalam tubuhnya. Kamu, dia menunjuk Lin Fan dengan ekspresi tidak percaya. Namun, sebelum dia sempat berbicara, Flying Heavens mengeluarkan seluruh kekuatan dalam dirinya. Bam! Darah dan daging beterbangan ke segala arah sebelum berubah menjadi debu. Ding! Selamat telah membunuh Yan Jingtian tingkat atas surgawi yang sunyi. Ding! Poin pengalaman plus 60.000. Ding! Selamat telah memperoleh senjata roh tingkat menengah pedang ascending. Tidak buruk, tidak buruk. Orang ini cukup berguna. 60.000 poin pengalaman cukup lumayan. Lin Fan menyeringai. Adapun orang lain, mereka hanya dalam keadaan sangat terkejut saat ini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa Yan Jingtian meledak begitu saja? Siapa kau sebenarnya? Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti bahwa pria ini adalah predator sejati yang berpura-pura menjadi mangsa. Melihat semua orang ini, Lin Fan mengibaskan jubahnya dan semua harta karun di tanah terbang kembali ke tempat penyimpanannya. Yang mulia di sini adalah Lin Fan. Aku hanya mempermainkan kalian. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa Yang Mulia tidak dapat mengalahkan kalian? Lin Fan terkekeh. Bukankah orang-orang ini tadi sangat sombong? Kita lihat saja ekspresi terkejut di wajah mereka sekarang. Perbedaan reaksi mereka terlalu menyenangkan untuk ditonton. Tingkat bawah surgawi yang sunyi. Tingkat kultivasi penuh surgawi biru. Tingkat tengah surgawi yang sunyi. Tidak buruk, kalian semua berjumlah 10. Lin Fan menyapu pandangannya ke sekeliling, dan merasa puas dengan apa yang dilihatnya. Jika Yang Mulia berhasil menuai ke-10 dari mereka, dia seharusnya bisa naik level. Mencoba lari. Tiba-tiba, sayap pemuda dari ras Wings mengepak saat dia menerjang kehampaan, ingin memanfaatkan kesempatan untuk lari. Bagaimana mungkin Lin Fan memberinya kesempatan? Apa ini? Saat ras Wings memasuki kehampaan, dia meratap saat dia jatuh dari langit. Sebelumnya, Lin Fan telah menutupi seluruh langit di sekitarnya dengan bigra, untuk berjaga-jaga jika ada yang berpikir untuk melarikan diri. Jika tidak, dia pasti sudah memenggal kepala mereka semua sejak lama. Jika dia tidak membuat persiapan sebelumnya. Senior, tolong lepaskan kami. Kami semua dipaksa olehnya. Wajah Bailing yang mempesona sekarang sangat pucat saat dia memohon belas kasihan. Wajahnya yang menyedihkan yang diremas kesakitan itu sangat sulit untuk dilihat saat ini. Betapa cantiknya dia. Itulah jenis kecantikan yang membuat Yang Mulia tidak bisa tidak mengembangkan niat buruk terhadapnya. Senior, selama kamu membiarkanku pergi, aku akan menjadi milikmu mulai sekarang dan seterusnya. Aku bersedia untuk tetap berada di sisimu selamanya untuk melayanimu sendiri. Setiap tindakan Bailing sangat memukau, matanya yang penuh dengan air mata membuatnya tampak tak berdaya. Saya ingin, pemuda dari ras Wings yang sekarang berada di bawah pengaruh bigra melolong dengan mata merah. Cara dia memandang semua orang seolah-olah dia ingin dengan keras, mencintai dan menyayangi, setiap orang dari mereka sekarang juga. Raja Pelatih Petir, keluarlah. Dengan lambaian tangannya, kilatan petir muncul melalui kehampaan. Saya adalah Raja Pelatih Petir. Apakah Anda membutuhkan layanan pelatihan saya? Anak muda berkepala pelontos ini menatap ke arah masa. Meskipun ekspresi wajahnya tenang, ada kilauan keangkuhan dalam tatapannya. Pergi dan beri dia sesi pelatihan yang bagus. Perintah Lin Fan. Ya, Raja Pelatih Petir menganggukkan kepalanya dan muncul di samping pria dari ras Wings dalam sekejap. Anda sangat teracuni. Saya adalah Raja Pelatih Petir, saya akan membebaskan Anda dari dunia penderitaan Anda. Ah, Yang Mulia di sini menyelamatkan Anda. Jangan melawan. Piak, TIDAKKKKKK. Ini adalah pertama kalinya Lin Fan menyaksikan Raja Pelatih Petir beraksi. Dengan itu, jantungnya juga berdebar kencang. Ini benar-benar mengerikan.
Melihat keadaan menyedihkan pria dari ras Wings ini, semua orang tidak bisa menahan napas. Sangat kejam. Siapa sebenarnya anak ini? Kenapa metodenya begitu mengerikan dan menyengat mata? Bab 522, menekan semua orang. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Serangkaian teriakan yang bergema membuat semua orang menggigil karena panik. Oh, senior yang perkasa. Tolong ampuni kami karena kami semua berasal dari ribuan ras di luar sana. Tolong kasihanilah. Tiba-tiba, semua orang mulai memohon. Semuanya terlalu samar, memikirkan bahwa Yan Jingtian, yang merupakan makhluk surgawi tingkat atas yang terpencil, akan mati begitu saja. Tidak seorang pun bisa tahu apa yang telah terjadi. Yang mereka lihat hanyalah kilatan cahaya hitam diikuti oleh ledakan kejam Yan Jingtian. Itu adalah pemandangan yang mengerikan dan mengerikan. Kembalilah. Lin Fan memberi isyarat kepada Raja Pelatih Petirnya. Metode pelatihan orang ini sangat menyimpang, tanpa sedikit pun moral manusia di dalamnya. Guntur berderak tanpa henti seolah-olah sedang dilakukan perawatan elektrokonvulsif. Pemuda yang berada di bawah pengaruh Bigra itu mengamuk beberapa saat yang lalu. Namun, di bawah sesi latihan intensif oleh Raja Pelatih Petir, dia hanya merintih kesakitan sekarang, tanpa sedikit pun tanda-tanda kegilaan awalnya. Bahkan benda bengkak di selangkangannya telah melunak sekarang. Mengesankan, itulah satu-satunya pikiran yang ada di benak Lin Fan terhadap Raja Pelatih Petir. Pria ini pernah kerasukan, namun, aku telah membebaskannya dari penderitaannya. Mulai sekarang, dia tidak akan lagi disihir. Ini dapat dianggap sebagai perbuatan baik. Raja Pelatih Petir muda itu melapor. Lin Fan menatap Raja Pelatih Petir, lalu menatap pria dari ras Wings. Bagaimana ini bisa disebut latihan lagi? Ini hanya cambukan keras pada penisnya. Tidak lagi disihir. Mulai sekarang, pria dari ras Wings ini mungkin akan berakhir menjadi Kasim selama sisa hidupnya. Namun, Lin Fan tidak berniat membiarkan mereka lolos. Orang yang membunuh memang pantas dibunuh. Semua orang menuai apa yang mereka tabur. Bahkan untuk dirinya sendiri, Lin Fan sudah siap secara mental jika ia menemui nasib yang sama. Harus diakui, Lin Fan terlalu memikirkan ikatan di antara ribuan ras di luar sana. Namun, gambarannya tidak dapat disangkal jelas sekarang. Politik, motif, dan plot, hal-hal ini tidak akan pernah hilang. Sebagai seseorang dari ras manusia, yang harus ia lakukan hanyalah menjaga dirinya tetap pada jalurnya. Sedangkan untuk orang lain, ia akan membiarkan mereka begitu saja. Tentu saja, ia tidak akan mengandalkan siapapun untuk membantunya di saat dibutuhkan. Di sisi lain, keserakahan dan nafsu adalah gagasan yang umum di antara semua makhluk. Namun, jika ada orang yang berani menggunakan gagasan ini terhadap yang mulia, mereka akan langsung ditebas. Lin Fan tidak ingin meninggalkan apapun yang dapat membawanya masalah di masa depan. Merampokku. Kenapa kalian tidak membuka mata lebar-lebar untuk melihat siapa sebenarnya yang kalian coba rampok? Kalian semua sebaiknya lebih bijak dan serahkan semua cincin penyimpanan kalian. Lin Fan terkekeh. Beraninya orang-orang ini bertindak begitu kurang ajar di hadapan leluhur dao perampokan mereka. Orang-orang bodoh yang pemberani. Kakak Bai, dari kelihatannya, orang ini tidak akan membiarkan kita lolos. Bagaimana kalau kita ambil risiko dan melarikan diri? Bahkan jika hanya beberapa dari kita yang berhasil melarikan diri, kita akan menyebarkan berita tentang orang ini dan senjata dao tingkat tertinggi yang dimilikinya. Saat itu, dia pasti akan diburu siang dan malam, dan harus hidup bersembunyi. Seorang pria tampan dari ras naga berkomentar. Benar sekali, meskipun dia berhasil mengalahkan Yan Jingtian, dia hanya bisa melakukannya dengan serangan diam-diam. Kita mungkin punya kesempatan jika kita menghadapinya secara langsung. Ketika dia mengumumkan namanya tadi, aku mengintip daftar buronan. Dia berada di peringkat 200.000, dengan kondisi kultivasi tingkat menengah langit biru. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia berhasil menaikkan peringkatnya dengan kondisi kultivasi itu, berdasarkan kondisi kultivasi kita sendiri, kita pasti bisa membunuhnya lebih dari 1000 kali dengan kekuatan gabungan kita. Bai Ling berkomunikasi dengan yang lain tentang hal ini. Meskipun tidak ada ekspresi wajah yang berubah, jantung mereka berdebar kencang. Akhirnya, mereka menggertakkan gigi. Baiklah, kita akan ikuti permintaannya terlebih dahulu dan membuatnya tenang. Begitu dia rileks dan menurunkan kewaspadaannya, kita akan menyerang dan membunuhnya seketika.
Bailing memerintahkan dengan tawa dingin di dalam hatinya. Langit biru tingkat menengah. Keadaan kultivasi ini tidak lebih dari seekor semut dibandingkan dengan mereka. Namun untuk bermain aman, mereka seharusnya hanya menyerang ketika mereka paling percaya diri. Senior, tolong ampuni kami. Mereka semua terus memohon. Satu persatu, mereka mengeluarkan cincin penyimpanan mereka. Namun, ada kilatan dingin yang tersembunyi di balik tatapan mereka. Sejak Lin Fan naik ke dunia Sein kuno, dia belum pernah melakukan perampokan. Kembalinya ke perdagangan lamanya ini sangat mengingatkan. Saat orang-orang ini menyerahkan barang-barang mereka dengan sukarela, Lin Fan merasakan rasa pencapaian yang familiar. Tidak buruk, sadarlah, dan penderitaanmu akan berkurang. Lin Fan tertawa dingin. Apakah orang-orang ini benar-benar berpikir bahwa bisikan mereka bisa lolos dari pengawasannya? Melihat Lin Fan berjalan maju, masing-masing dari mereka berkeringat di telapak tangan mereka. Kematian Yan Jingtian memiliki dampak yang menghancurkan bagi mereka. Itu adalah makhluk surgawi tingkat atas yang terpencil. Namun, kematiannya sangat tragis. Jika bukan, karena pengenalan status kultivasinya dalam daftar buronan, mereka tidak akan berani melawan sama sekali. Namun saat ini, hati mereka semua bertekad untuk mengambil risiko. Bagaimanapun, mereka gembira, karena kondisi kultivasi seperti tingkat menengah langit biru tidaklah terlalu tinggi. Alasan mengapa orang ini dapat membunuh begitu banyak makhluk kuat pasti karena serangan diam-diamnya yang licik. Sekarang, setelah mereka waspada, selama mereka melakukan gerakan pertama, mereka pasti dapat membunuh pihak lain. Saat Lin Fan melangkah maju, wajah semua orang berubah saat mereka tiba-tiba berteriak, "Serang sekarang!" Gulingkan yang hidup. Dengan gerakan lincah, seluruh tubuh Bailing diselimuti kabut merah. Di dalam kabut merah, banyak sucubi menari dengan mempesona dalam keadaan telanjang, mencoba memikat semua makhluk hidup di sekitar mereka. Siapapun yang terpesona tidak mungkin dapat melepaskan diri dari rayuannya. Roda Dewa Iblis. Makhluk dari ras iblis meledak dengan aura iblis yang sangat besar. Menyerang dengan rentetan serangan telapak tangan, kekosongan itu langsung terkoyak saat Dewa Iblis raksasa muncul, menghantam kepala Lin Fan dengan roda Dewa Iblis. Pergi ke neraka. Semua orang berteriak saat mereka menyerang dari segala arah, menghalangi jalan Lin Fan ke depan sepenuhnya sambil melepaskan semua gerakan mematikan mereka. Bagi mereka, ini adalah kesempatan terakhir mereka. Jika mereka membiarkan kesempatan ini berlalu, mereka tidak akan punya harapan lagi. Haha, aku tahu kalian tidak akan semudah itu. Tapi, benarkah sekarang, membunuhku hanya dengan standar kalian? Bermimpilah, bodoh. Tinju Dewa Malapetaka Kiamat. Mata Lin Fan bersinar dengan kecemerlangan tak berujung saat dia melancarkan pukulan yang tampak biasa. Namun, saat pukulan itu melintas, seolah-olah Malapetaka Kiamat telah turun ke dunia. Dewa Kiamat tertinggi melepaskan kekuatannya yang tak tertandingi, mengurung semua makhluk hidup ini dalam selubung kengerian. Ini adalah jurus yang melampaui waktu, ruang, dan segalanya. Masa lalu, sekarang, masa depan. Semuanya hancur total di bawah kekuatan dahsyat ini, tanpa ada peluang untuk bertahan hidup. Bagaimana ini bisa? Semua orang benar-benar tercengang oleh kekuatan dahsyat yang menyerang. Benih keterampilan sejati, kau hanya seorang langit biru. Bagaimana kau bisa membudiakan benih keterampilan sejati? Mustahil. Saat semua orang melihat Lin Fan memamerkan jurusnya dengan mengaduk benih keterampilan sejati, mereka berseru kaget. Kalian semua memang katak dalam sumur. Supremasi yang mulia bukanlah sesuatu yang bisa kalian, rakyat jelata, pahami. Lin Fan mendengus dingin dengan niat membunuh yang besar. Mulai sekarang, Lin Fan tidak akan bersikap mudah terhadap makhluk dari ribuan ras di luar sana juga. Jika ada yang ingin mengacaukan yang mulia, mereka sebaiknya memiliki kemampuan untuk melakukannya. Para sucubi menawan yang ingin menggoda jiwa Lin Fan itu pun musnah hanya dengan satu serangan itu. Pada saat yang sama, roda Dewa Iblis itu pun hancur juga. Mustahil, bahkan dengan benih keterampilan sejati, kau seharusnya tidak sekuat ini. Bailing menjerit tak percaya, tak mampu menyembunyikan kengerian dalam ekspresinya. Bam, satu persatu, mereka semua hancur di bawah kekuatan tinju raksasa itu tanpa ruang untuk perlawanan. Tidak, kau tak bisa membunuhku. Aku seorang putri dari ras rubah. Kau akan menderita seumur hidup diburu oleh ras rubah. Wajah Bailing kini pucat karena ketakutan. Petik 2.
Bahkan jika kau adalah Daddy Heavens, aku akan membunuhmu hari ini. Lin Fan berteriak. Ia sama sekali tidak takut dengan ancaman seperti ini. Tidak, tolong jangan bunuh aku, kumohon. Kumohon, aku akan menjadi budakmu, kumohon. Permohonan Bai Ling semakin membuat cemas saat tatapan teror di matanya semakin kuat. Kau tidak berhak. Lin Fan menamparkan, mengabaikan kecantikannya sepenuhnya. Bahkan jika dia adalah wanita tercantik di planet ini, Yu Truly tidak akan menggigit seperti itu. Bab 523, membuat marah tokoh utama lainnya. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Ding, selamat karena telah membunuh anggota ras rubah tingkat menengah surgawi yang terpencil, Bai Ling. Ding, selamat karena telah membunuh anggota ras iblis tingkat bawah surgawi yang terpencil. Ding, selamat karena telah memperoleh keterampilan, roda dewa iblis. Ding, selamat karena telah memperoleh keterampilan tubuh fisik, begitu dekat, namun begitu jauh. Setelah membunuh semua orang, notifikasi dari sistem berdering dengan gila. Tidak kusangka aku akan memperoleh keterampilan dan keterampilan tubuh fisik. Lin Fan menyeringai pada keberuntungannya. Ding, selamat karena telah naik level. Ding, tingkat atas surgawi biru, 150.000 per 400.000. Tidak kusangka orang-orang ini akan menghasilkan begitu banyak poin pengalaman. Aku tidak hanya naik level, aku juga memperoleh cukup banyak poin pengalaman tambahan. Dia hanya kurang 250.000 poin pengalaman untuk naik level lagi sekarang. Ada harapan. Bagi Lin Fan, keterampilan bukanlah hal yang terpenting. Fokus utamanya adalah untuk memperoleh poin pengalaman. Di antara orang-orang ini, beberapa dari mereka ada di sini secara alami, sementara yang lain telah naik ke atas. Ini khususnya berlaku bagi pria yang telah memegang roda Dewa Iblis. Pria itu tidak lemah sedikit pun, memanggil sejumlah besar energi iblis dengan sapuan tangannya. Bahkan, ia berhasil menghubungi sumber Dewa Iblis. Satu-satunya alasan kejatuhannya adalah karena ia telah bertemu dengan orang gila seperti Lin Fan. Belajar. Lin Fan mempelajari roda Dewa Iblis dan, begitu dekat, namun begitu jauh. Namun, ia masih harus menaikkan levelnya sebelum ia dapat mengubahnya menjadi benih keterampilan sejati. Setelah mengolah roda Dewa Iblis, sebuah sosok roda ilusi muncul di alam baka yang tidak dikenal. Roda ini ditulisi dengan sejumlah besar simbol rahasia, dan ada ukiran sosok makhluk iblis di atasnya juga. Seolah-olah semua iblis ini dapat dipanggil untuk melepaskan neraka ke dunia saat keterampilan ini dikuasai hingga tingkat kemahiran tertentu. Namun, ini jauh dari cukup bagi seseorang seperti Lin Fan. Dia ingin menguasai keterampilan ini hingga ke titik ekstremnya, sehingga dia bisa berubah menjadi dewa dari semua dewa iblis saat dia memanggil mereka ke dunia suci kuno ini. Roda Dewa Iblis ini seperti media komunikasi bagi mereka dari ras iblis. Mereka dari ras iblis mampu memanggil sosok ilusi Dewa Iblis setelah mengembangkan keterampilan tersebut hingga ke tingkat tertentu. Jika bukan karena fakta bahwa Lin Fan memiliki begitu banyak benih keterampilan sejati, tidak mungkin mereka akan dikalahkan semudah ini. Tiba-tiba, Lin Fan merasakan kehadiran yang aneh. Sebuah kesadaran melesat keluar dari tubuh Bai Ling, ingin memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Sebaiknya kau ingat ini, beraninya kau membunuhku, ras rubah tidak akan pernah melepaskanmu. Bai Ling mendidih sebelum memasuki kehampaan. Oh, kau pikir kau bisa melarikan diri setelah mengancam yang mulia? Kau pasti meremehkanku. Lin Fan tidak menyangka trik ini akan dilakukan Bai Ling. Seketika, dia membuka mulutnya lebar-lebar. Napas roh, langit dan bumi berguncang, seolah-olah mereka tidak lagi memiliki kendali atas diri mereka sendiri, dengan segala sesuatunya mengarah ke Lin Fan. Bagaimana ini bisa? Kesadaran Bai Ling telah berubah menjadi seberkas cahaya. Namun, kesadaran itu mendapati dirinya tersedot ke arah Lin Fan, tanpa ruang untuk perlawanan. Menyedot kesadaran itu lebih dekat ke arahnya, Lin Fan meraihnya dengan tangannya, Lari, apa kau pikir kau benar-benar bisa lari? Lepaskan aku, penjambret. Aku seorang putri dari ras rubah. Ayah, selamatkan aku. Bai Ling meratap. Tiba-tiba, seolah-olah garis keturunan mereka terhubung, sebuah kertas jimat muncul dari kesadaran Bai Ling. Sepertinya kertas jimat ini adalah satu-satunya hal yang membuat kesadaranmu tetap hidup. Tapi, bahkan jika kau memanggil ayahmu,
itu tidak akan membantumu. Lin Fan tertawa dingin dengan niat membunuh. Dia sudah memutuskan tentang perseteruan maut ini. Tidak mungkin hatinya akan melunak sekarang. Melayang ke udara, kertas jimat itu berputar terus-menerus saat energi misterius terpancar darinya. Berubah menjadi sinar cahaya, ia tersalurkan ke cakrawala. Sobat kecil, tolong beri yang mulia wajah di sini dan lepaskan putriku. Sebuah gambar muncul di langit, seolah-olah dibawa oleh kesadaran itu. Melihat pria dalam gambar itu, Lin Fan mengerutkan kening. Pria ini tingginya 9 ci, dengan sikap yang sangat perkasa. Suaranya berwibawa, dan tatapannya tajam. Aura dingin itu cukup untuk membuat siapapun menjauh dari matanya. Ini adalah aura seorang pria yang tidak bisa disegani siapapun. Bahkan suaranya sendiri menggelegar seperti guntur, menyebabkan jantung seseorang berdegup kencang saat mendengarnya. Ayah, selamatkan aku. Pria ini ingin membunuhku. Melihat sosok dalam gambar itu, Bai Ling memohon dengan tergesa-gesa. Lin Fan melotot ke arah pihak lain dengan jantung berdebar-debar. Meskipun ini hanya ketegangan kesadaran, dia bisa merasakan kekuatan yang memaksanya untuk menyerah secara mental. Jika pria ini benar-benar muncul di hadapannya, dia mungkin bisa menghancurkan Lin Fan dengan satu kali mengangkat tangannya. Tapi tentu saja, sayang sekali bahwa ini bukan orang yang sebenarnya, itu hanya sekadar ketegangan kesadaran yang tersimpan dalam kertas jimat. Kau ingin aku melepaskannya? Lin Fan tidak gentar menghadapi bahaya itu sambil terkekeh. Ya, tapi putrimu mencoba membunuhku. Jika aku melepaskannya begitu saja, kemana wajahku akan pergi? Lin Fan bertanya sambil menyeringai. Orang ini berharap Yang Mulia akan melepaskan putrinya begitu saja. Apakah dia menganggap Yang Mulia sebagai orang yang mudah ditipu? Jika ada orang yang bisa mencoba membunuh Yang Mulia hanya karena mereka memiliki pendukung yang kuat, lalu bagaimana Yang Mulia bisa berkuasa di dunia di masa depan? Pria dalam gambar itu mengerutkan kening sambil mendengus dingin, jelas tidak senang. Dia tidak menyangka pria ini tidak memberinya rasa hormat yang pantas diterimanya. Jika kau tidak melepaskannya, tidak akan ada tempat di dunia suci kuno tempatmu bisa berdiri tegak lagi. Coba aku jika kau berani. Mengancamku sialan. Lin Fan tidak senang sekarang. Apakah ada yang salah dengan kepala orang ini? Beraninya dia mengancam Yuh-Truli sementara putrinya berada di tangan Yuh-Truli. Apakah dia benar-benar menganggap Yuh-Truli sebagai penis yang lemas? Coba, biarkan aku coba. Satu hal yang dibenci Lin Fan adalah berada di bawah ancaman orang lain. Jika begitu, dia akan mengabulkan keinginannya saat itu. Kamu berani, ayah, selamatkan aku. Dengan ratapan tragis, Bai Ling langsung hancur berkeping-keping. Apa yang tidak berani ku coba? Jika kau punya nyali, datanglah dan tantang aku untuk 300 ronde. Yuh-Truli membunuh siapapun yang dia mau. Apakah kau benar-benar berpikir kau adalah ayah dari surga? Lin Fan mendengus dingin sambil menatap lurus ke langit. Dasar bajingan, akan aku pastikan aku menghancurkanmu menjadi debu. Kaisar Rubah melolong, marah, jelas-jelas besar oleh Lin Fan. Hancurkan aku menjadi debu. Sebaiknya kau jaga dirimu sendiri dulu. Karena kau di sini, sebaiknya kau bersiap untuk meninggalkan kesadaranmu juga. Dengan teriakan perang, Lin Fan mengulurkan tangan dan meraih kekosongan. Seseorang sepertimu berpikir bahwa dia mampu menghancurkan kesadaran Yang Mulia di sini. Dasar bodoh. Kaisar Rubah mencibir dingin, melepaskan sejumlah besar energi ke udara. Kesadaran itu menyerang Lin Fan. Kesadaran ini tidak terkalahkan. Namun, untuk makhluk surgawi biru, ini adalah keberadaan yang sebanding dengan itu. Kota Iblis. Beri dia pelajaran. Menamparkan penyimpanannya, kota iblis melayang ke langit dan melolong ke arah Kaisar Rubah. Dengan satu tamparan, energi iblis memenuhi kekosongan, menghancurkan semuanya bersamanya. Kaisar Rubah tertegun sejenak. Mengapa iblis kuno besar itu ada di sini? Bam! Dengan tamparan iblis kuno besar itu pada kesadaran Kaisar Rubah, dia mengambil seluruh strand dan melahapnya bulat-bulat ke dalam mulutnya. Bajingan, aku bersumpah bahwa Yang Mulia akan membunuhmu. Saat kalimat itu selesai, tidak ada yang tersisa dari kesadarannya. Kembali ke kota iblis, iblis kuno besar itu mulai menyempurnakan aliran ini. Kaisar Rubah. Jika kau muncul di hadapan Yang Mulia akan memastikan kau memiliki ekor di antara kedua kakimu. Sambil mengibaskan jubahnya, watak Lin Fan sangat mengesankan. Mengenai bagaimana kota iblis akan berubah,
Lin Fan dipenuhi dengan antisipasi. Sekarang setelah ada makhluk sekuat iblis kuno besar sebagai fondasinya, potensi kota iblis praktis tidak terbatas. Selama dia bisa menghidupkan kembali garis keturunan iblis kuno besar itu, siapa lagi di dunia ini yang bisa menandingi Yang Mulia? Saat itu, Yang Mulia bahkan bisa memulai dengan teknik serangan combo. Oh, benar juga, masih ada yang kuno. Bersama-sama, mereka bertiga bisa bersatu dan menghajar siapa saja secara cuma-cuma. Betapa bahagianya itu. Namun, untuk saat ini, sungguh tragis bahwa dia telah membuat marah tokoh penting lainnya. Bab 524. Halo, ras kuno. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Bajingan, di dalam istana emas di suatu tempat, Kaisar Rubah, yang kesadarannya baru saja ditekan oleh Lin Fan, melolong marah. Wajah yang mengesankan itu begitu jahat saat ini. Tidak disangka orang ini tidak akan memberinya rasa hormat, bahkan setelah kesadarannya sendiri muncul. Sialan. Suamiku tersayang, apa yang membuatmu begitu marah? Dari kejauhan, seorang wanita cantik berjalan mendekat. Setiap gerakannya begitu mempesona, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menolak pesonanya sama sekali. Tidak disangka manusia biasa berani menentang keinginanku. Sialan, melihat siapa yang telah datang, Kaisar Rubah menjadi sedikit lebih tenang saat dia menarik pinggang lembutnya ke lengannya. Tubuh mungil wanita itu mendapati dirinya menempel erat di sisi Kaisar Rubah saat dia mengedipkan matanya dengan menggoda. Oh, manusia, apakah itu Kaisar Suci Namo atau seseorang? Tidak, bukan dia. Oh, benar juga, manusia itu membunuh Ling. Kaisar Rubah melanjutkan. Oh, oke, wanita itu terkekeh, jelas tidak terganggu sedikitpun. Ini benar-benar pemandangan yang luar biasa, bagi dua orang untuk tidak peduli tentang kematian putri mereka. Satu-satunya alasan mengapa Kaisar Rubah begitu marah adalah karena orang terkutuk itu tidak memberinya sedikit pun rasa hormat, dan itu saja. Prajurit, buru orang ini dan bunuh dia. Kaisar Rubah memberi perintah dengan tegas. Ya, ... Lin Fan dapat merasakan kekuatan kota iblis bangkit sekali lagi saat garis keturunan iblis kuno besar mulai pulih secara bertahap. Namun, itu masih cukup jauh dari statusnya yang sempurna. Saat itu, iblis kuno besar hanya berada pada 1% dari kekuatan puncaknya. Oleh karena itu, wajar saja jika sangat sulit baginya untuk memulihkan seluruh kekuatannya sepenuhnya. Namun, bagi Lin Fan, semuanya hanya masalah waktu. Lin Fan mengambil semua cincin penyimpanan dari sekelompok orang itu. Dasar orang miskin, dia mengerutkan bibirnya, jelas tidak senang. Tidak peduli apapun, mereka semua adalah makhluk surgawi yang terlantar. Bagaimana mereka bisa seburuk ini? Dengan jentikan tangannya, dia melemparkan semua yang ada di dalam kota iblis untuk digunakan sebagai penguat. Tidak peduli seberapa tidak pentingnya mereka tetap membantu. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan Long Xuan itu akan hancur seketika. Karena Marquis of Despair itu memerintah seluruh distrik ini, jika aku membunuh orang-orang ras kuno di markasnya, kondisi kultivasiku pasti akan meningkat. Lin Fan berpikir dalam hati. Bukankah ini hari yang ditunggu-tunggu Lin Fan setelah bekerja keras? Hari di mana ia bisa berkuasa dengan kekuatan murni. Dan tentu saja, Lin Fan menyukai proses naik levelnya. Naik level melalui pembunuhan, yang berarti selama ada makhluk hidup di dunia ini, Lin Fan bisa naik level tanpa batas. Begitu dekat, namun begitu jauh. Saat Lin Fan menggunakan skill itu, tempat yang jauh yang tampaknya jauh di depan muncul tepat di hadapannya dalam sekejap. Tidak buruk, tidak buruk. Ini juga skill yang cukup hebat. Jika aku bisa naik level, siapa lagi di dunia ini yang bisa menyamai kecepatanku saat itu? Lin Fan berkomentar. Dipenuhi dengan keyakinan, Lin Fan memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengunjungi kota keputusasaan. Bagaimanapun, bahkan jika itu adalah Marquis of Despair, itu tidak akan menjadi situasi tanpa harapan dengan kekuatannya saat ini. Lin Fan sudah memikirkan ini dengan matang. Kembali ketika ia pertama kali bertemu dengan Marquis of Despair, orang itu adalah makhluk surgawi yang terpencil dengan kultivasi penuh. Jika mereka benar-benar bertarung sekarang, dia akan memiliki peluang yang cukup besar untuk menang. Oleh karena itu, Lin Fan tidak ingin menunda ini lagi. Dia adalah orang yang telah menepati janjinya. Sudah waktunya untuk menumbangkan basis makhluk ras kuno itu. PSHEW.
Melintasi ratusan mil dalam sekejap mata, Lin Fan menghilang dari muka dunia. Lembah naga yang sunyi. Ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa pada suatu ketika, makhluk kuat dari ras naga telah bertarung dengan makhluk tertinggi dari ras kuno di tempat ini selama 3 hari penuh dan 3 malam. Akhirnya, makhluk ras naga itu dibunuh oleh makhluk tertinggi dari ras kuno. Tulang-tulang raksasa dari makhluk ras naga jatuh di tempat ini, dan akhirnya menyebabkan terbentuknya lembah naga yang sunyi ini. Namun tentu saja, setiap orang luar akan menganggap ini sebagai gertakan. Bagaimanapun, tulang-tulang makhluk kuat dari ras naga sama bagusnya dengan harta yang tak ternilai. Bagaimana mungkin mereka ditinggalkan di sini hanya untuk membentuk tempat ini? Siapapun dapat mengatakan bahwa ini adalah kisah yang dibuat-buat, tidak dapat dipercaya. Kalian semua, cepatlah, berhentilah berlama-lama. Kalau tidak, aku akan memakan kalian. Sambil memegang cambuk panjang di tangannya, sebuah ras kuno sedang menyerang makhluk dari ribuan ras di luar sana. Pada saat ini, makhluk dari ribuan ras dibelenggu dengan rantai satu persatu. Rantai ini memperlihatkan cahaya yang mengerikan. Terbuat dari baja petir, rantai itu juga bisa dianggap sebagai harta karun. Ini adalah sesuatu yang digunakan oleh ras kuno untuk mengunci makhluk dari ras lain. Jika ada yang mencoba melawan, kekuatan petir dari baja petir ini akan segera menyetrum mereka, membuat mereka mati rasa dan langsung patuh. Dia hanya seorang anak kecil. Kau tidak bisa melakukan itu. Pada dasarnya, kelompok makhluk ini berasal dari ras naga. Sekelompok dari mereka mungkin berasal dari suku kecil, dan dari kelihatannya, jumlah mereka hanya sekitar 100 orang. Pada saat ini, seorang wanita setengah baya dari ras naga berdiri di depan anak yang dicambuk itu, memohon. Namun, yang ia terima sebagai balasan adalah rentetan cambukan dari dirinya sendiri. Teriakan tragis itu tidak ada habisnya. Tidak kusangka sekelompok semut berani bertindak begitu kurang ajar. Makhluk ras kuno itu tertawa dingin. Tidak kusangka mereka akan berhasil menemukan suku kecil yang bersembunyi. Saat ini, kota keputusasaan sedang kekurangan makhluk hidup. Karena itu, Marquis of Despair menjadi sangat marah. Makhluk ras kuno ini juga sangat terganggu karenanya. Namun, untungnya mereka berhasil menemukan suku kecil ini. Mereka bisa menyerahkan orang-orang ini untuk menyelesaikan misi mereka sekarang. Saat para prajurit ras kuno ini memikirkan metode yang digunakan Marquis of Despair untuk menyiksa makhluk-makhluk dari ribuan ras, hati mereka pun ikut bergetar. Kejam, jauh lebih kejam daripada yang bisa dilakukan oleh makhluk-makhluk ras kuno. Jika bukan karena fakta bahwa kita kekurangan makhluk hidup saat ini, aku akan melahap kalian semua. Melihat sekelompok makhluk ras naga yang lemah ini, seorang ciliark dari ras kuno mendengus dingin. Kelompok makhluk ras naga ini lahir di sini secara alami. Beberapa dari mereka tidak memiliki basis kultivasi sama sekali. Bahkan mereka yang memilikinya pun sangat lemah. Dahulu kala, mereka bersembunyi karena penindasan dari ras kuno. Seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya menyusut menjadi suku kecil seperti sekarang. Sebenarnya, aku merasa sedikit lapar. Saat itu, ciliark ras kuno mengusap perutnya sambil menatap anak kecil itu dan menyeringai sinis. Tuan, dia masih anak-anak. Melihat seringai kejam dari ciliark, ibu anak laki-laki itu berkeringat dingin dan segera menarik putranya ke belakangnya. Enyahlah, menendang wanita itu, ciliark ras kuno itu meraih anak kecil itu di lengannya. Hehe, apa gunanya anak kecil? Aku yakin tidak akan ada masalah bahkan jika aku melahapnya. Ciliark ras kuno itu memperlihatkan giginya yang panjang dan tajam. Uap mengepul keluar dari ujung lidahnya yang merah mengerikan itu, seolah-olah dia akan mencicipi sepotong kelezatan. Tolong berhenti, kau setan. Para lelaki suku itu melolong marah. Namun, bagi makhluk ras kuno ini, mereka hanyalah semut yang tidak berharga. Tuan, tolong selamatkan anakku. Tolong makan aku jika kau mau. Wanita parubaya itu meraih paha ciliark ras kuno sambil memohon. Anak kecil yang sedang diikat dengan cakaran ciliark itu pun mulai berteriak ketakutan. Segar, lembut, dan lesat. Lumayan. Mata ciliark berbinar karena kegembiraan. Sambil membuka mulutnya, dia siap menelan anak ini ke dalam perutnya secara utuh. Ras kuno, Tiba-tiba, sebuah sosok muncul di kejauhan. Anehnya, meskipun sosok itu tampak berjalan sangat lambat,
dia tiba-tiba muncul di depan mata mereka dalam sekejap. Lin Fan berjalan dengan santai, dan tangannya juga mulai gatal. Bab 525, menuju kota keputusasaan untuk membunuh Markis Keputusasaan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Hehe, tidak kusangka ada orang yang akan mengirimkan diri mereka sendiri kepada kita, ya. Chiliark menatap Lin Fan dengan kekuatan yang luar biasa. Tatapannya dipenuhi dengan penghinaan, seolah-olah Lin Fan hanyalah makhluk hidup yang lemah di matanya. Saat Lin Fan muncul, harapan mulai menggelegak di hati suku ras naga ini. Tuan, tolong selamatkan kami, tolong. Makhluk dari ras naga memohon kepada Lin Fan. Meskipun mereka tidak tahu siapa dia, siapapun yang muncul saat ini hanya bisa menjadi harapan. Bagi mereka, menyelamatkan kalian, haha, orang ini bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri saat ini, dan kalian berharap dia menyelamatkan kalian. Bermimpilah, Chiliark ras kuno tertawa gila. Lin Fan menatap makhluk ras kuno ini dengan santai. Dia tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Bagaimanapun, orang-orang ini terlalu lemah saat ini. Mereka sebanding dengan ayam, dan hanya itu. Bagi Lin Fan saat ini, semua ras kuno yang berada di bawah alam surgawi yang sunyi sama baiknya dengan semut. Bahkan makhluk ras kuno surgawi yang sunyi tidak lebih dari semut yang lebih kuat. Harapan dalam diri makhluk ras naga mereka terus menggelegak saat melihat Lin Fan. Mereka tahu betapa mengerikan dan mengerikannya hasil dari diseret kembali oleh makhluk ras kuno. Di mata mereka, ras kuno jauh lebih kejam dan tidak manusiawi daripada yang bisa mereka bayangkan. Kalian semua terlalu lemah sehingga aku hampir tidak bisa bersemangat sama sekali. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Ketika pertama kali melihat sekelompok makhluk ras kuno, hatinya sedikit tergerak. Namun, dia menyadari saat menuju ke sana bahwa mereka hanyalah sekelompok ayam yang lemah. Ayam yang lemah, 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 lemah. Haha, pemimpin suku ras kuno mulai tertawa terbahak-bahak. Lin Fan tidak ingin membuang-buang napasnya pada makhluk ras kuno ini lagi. Menyelamatkan makhluk-makhluk ini dari ras naga hanyalah kebetulan. Dia mengulurkan telapak tangannya perlahan. Apa yang kau coba lakukan? Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa melawan kami dari ras kuno hanya dengan dirimu sendiri? Melihat tangan yang dijulurkan secara acak oleh Lin Fan, Chiliark tertawa menghina. Namun, wajahnya tiba-tiba berubah. Hancurkan. Lin Fan mengangkat telapak tangan yang terentang itu dengan lembut. Tiba-tiba, kekosongan itu dipenuhi dengan sejumlah besar pedang kehendak. Pedang kehendak itu merobek langit biru, menusuk semua yang ada di jalannya. Dalam sekejap mata, semua makhluk ras kuno ini dibantai. Makhluk ras naga tercengang melihat pemandangan di hadapan mereka. Mereka tidak menyangka makhluk mengerikan dari ras kuno ini akan mati begitu saja. Mereka bahkan tidak bisa melawan sama sekali. Ding, selamat telah membunuh. Lin Fan mematikan notifikasi dari sistem. Tidak ada yang menarik dari membunuh semut seperti ini. Tiba-tiba, Lin Fan bergerak sambil terus melangkah maju ke kejauhan. Melihat pria yang rambutnya yang panjang bergoyang di rambutnya dengan watak yang perkasa, semua makhluk dari suku naga dipenuhi dengan rasa kagum dan hormat di hati mereka. Memikirkan bahwa dia telah mengalahkan makhluk kuno yang tampaknya tak terkalahkan di mata mereka dengan sapuan satu telapak tangan. Betapa mengejutkannya itu. Kakak, terima kasih. Anak yang hampir dimakan itu menyeka air mata di sisi matanya sambil berteriak kepada Lin Fan di kejauhan. Lin Fan berhenti di tengah jalan dan berbalik, menyeringai, jangan khawatir tentang itu. Dermawan, terima kasih telah menyelamatkan suku kami. Tolong tinggalkan namamu agar kami dapat mengingatmu selamanya. Sosok tua dari ras naga melangkah maju. Lin Fan, semua orang dari suku itu mengingat nama ini. Mereka juga tidak akan pernah melupakan wajah pria ini. Bagaimanapun, dialah yang menyelamatkan mereka semua. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul di kehampaan di atas mereka. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Di antara mereka, seorang pemuda bergegas menghampiri lelaki tua itu dan bertanya dengan cemas. Seng kecil, kamu sudah kembali. Pria ini adalah cucu dari sosok tua itu. Alasan suku itu ditemukan adalah karena pemuda ini. Dia telah membunuh dua makhluk dari ras kuno dalam perjalanannya kembali. Namun, karena dia tidak menjaga jejaknya tetap bersih, mereka dibuntuti oleh makhluk dari ras kuno, yang menyebabkan suku itu ditemukan. Pada saat yang putus asa itu,
pemuda ini meninggalkan suku itu dan bergegas mencari bantuan dari saudara-saudara senior sektenya, sehingga mereka dapat membalas dendam terhadap makhluk dari ras kuno ini. Kakek, mengapa semua makhluk dari ras kuno ini mati? Melihat mayat-mayat makhluk kuno di sekitarnya, wajah Siseng terkejut. Dia dapat mengatakan bahwa makhluk dari ras kuno ini dibunuh oleh pedang kehendak yang luar biasa kuat. Little Seng, dialah orang hebat yang telah menyelamatkan kita. Kalau tidak, hasilnya tidak akan terbayangkan. Pria tua itu menjawab dengan nada gembira. Siseng mengalihkan pandangannya ke arah Lin Fan sekali lagi. Pandangan itu dipenuhi dengan kebingungan. Dia telah menemukan bahwa meskipun pria ini tampak biasa pada pandangan pertama, setiap gerakan yang dia lakukan tampaknya memiliki sejumlah misteri yang luar biasa. Saya Siseng, seorang murid dari Sekte Naga Kuno yang sunyi. Terima kasih telah menyelamatkan saudara-saudara saya. Siseng mengepalkan tinjunya. Lin Fan menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima. Ia melihat sekeliling ke arah 3 pria dan 1 wanita. Mereka semua memancarkan aura yang sama. Jelas, mereka semua dilatih dalam ilmu yang sama. Ia menyimpulkan bahwa Sekte Naga Kuno yang sunyi ini seharusnya diciptakan oleh makhluk kuat dari ras naga. Namun, hal yang tidak menyenangkan bagi Lin Fan adalah bahwa selain Siseng, 3 orang lainnya tampak sangat sombong, seolah-olah mereka sama sekali tidak peduli padanya. Jika ia pernah bertemu mereka di masa lalu, ia akan memastikan ketiganya berlutut di bawah kekuasaan yang mulia. Namun, saat ini, ia sama sekali tidak tertarik. Bagaimanapun, mereka jauh terlalu lemah. Begitu lemahnya sehingga ia sama sekali tidak peduli untuk berpura-pura bagi mereka. Lin Fan, jawab Lin Fan, saudara Lin, di depan adalah wilayah kota keputusasaan. Apakah kesanalah tujuanmu? Melihat ke arah yang dituju Lin Fan, Siseng mengingatkannya dengan niat baik, setelah berasumsi bahwa Lin Fan tidak tahu kemana dia menuju. Bagaimanapun, dunia Sein kuno adalah tempat yang sangat luas, dan wilayah ras kuno tersebar sangat berdekatan. Orang bisa dengan mudah bertemu makhluk ras kuno kemanapun mereka pergi. Namun, Siseng benar-benar bingung dengan jawaban Lin Fan. Aku menuju kota keputusasaan untuk membunuh Marquis of Despair. Ekspresi wajah Lin Fan biasa saja, seolah-olah dia berbicara tentang sesuatu yang penting. Apa? Seru Siseng kaget, mengira dia salah mendengar pihak lain. Menuju kota keputusasaan untuk membunuh Marquis of Despair. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mengucapkan kata-kata ini dengan mudah. Bahkan, dia bisa merasakan aura superioritas yang terpancar dari Lin Fan, seolah-olah dia sedang memandang rendah seluruh dunia. Mencari kematian. Tiba-tiba, seorang pria sombong yang berdiri di samping Siseng mendengus dengan jijik, saat dia menatap Lin Fan dengan jijik yang sama. Saudara Lin, ini adalah kakak senior saya. Dia tidak bermaksud jahat. Hanya saja, Marquis of Despair sangat kuat. Ditambah dengan fakta bahwa ada banyak sekali makhluk ras kuno yang kuat di tempat itu. Jika Anda pergi ke sana sendirian, saya khawatir. Siseng menjawab dengan cemas. Tidak masalah. Selain Marquis of Despair, tidak ada lawan yang layak di seluruh kota Despair. Mereka semua mudah ditangani dengan satu tamparan. Baiklah, kita akan bertemu lagi jika kita memiliki afinitas. Sambil melemparkan jubahnya, Lin Fan menghilang di kejauhan. Saudara Lin, Siseng ingin melanjutkan dengan sesuatu. Namun, Lin Fan telah menghilang dari tempat itu dalam sekejap mata saat dia berdiri di sana dengan hampa, dengan kepala yang kacau. Ini adalah hal paling mengejutkan yang pernah didengarnya sepanjang hidupnya. Dasar orang yang egois. Adik junior, tidak ada yang perlu dibicarakan dengan orang seperti itu. Kalau mereka mau cari mati, biarkan saja. Mu Longtian berkomentar, benar sekali, Marquis of Despair sangat kuat. Seseorang yang sombong seperti dia pasti tidak akan bisa menghadapi Marquis of Despair. Adik junior, suruh kerabatmu dari suku itu tenang dan mari kita kembali ke sekte. Long Yuer melanjutkan, kali ini, semua sekte besar telah menerima berita yang pasti bahwa Marquis of Despair tidak berada di kota Despair saat ini. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menggulingkan tempat itu dan menyelamatkan makhluk dari ribuan ras yang terperangkap di dalamnya. Siapa sumber berita itu? Kudengar itu berasal dari sebuah kelompok kecil. Apa namanya? Itu benar, kelompok kebenaran atau semacamnya. Kudengar bahwa pemimpin kelompok, Xia Zehua, telah memperoleh informasi ini melalui cara yang sangat teliti.
Tidak boleh ada kesalahan tentang itu. Bab 526, Sendirian. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Di sebuah gua tersembunyi di suatu tempat, sekelompok formasi pelindung terlibat. Formasi pelindung ini dapat menyembunyikan aura gua, serta menyihir makhluk hidup apapun yang mendekat, menjaga tempat itu dalam keadaan tersembunyi. Pada saat ini, sekelompok makhluk dari ribuan ras di luar bersembunyi di dalam gua ini. Mereka berpakaian berbeda dalam beberapa kelompok yang berbeda. Ras naga, ras tanduk, ras sayap, ras raksasa, dan lain-lain. Setelah menenangkan anggota sukunya, Siseng datang bersama sekelompok seniornya. Skala operasi kali ini sangat besar. 6 sekte besar telah mengumpulkan puluhan ribu pengikut untuk menuju kota keputusasaan untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka yang terjebak di tempat itu. Mereka telah menerima berita bahwa Marquis of Despair tidak ada di kota saat ini. Mereka juga memiliki kecurigaan sendiri pada awalnya terhadap kredibilitas berita ini. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, mereka telah menegaskan bahwa ini adalah berita yang sah. Marquis of Despair adalah seseorang yang tidak akan pernah meninggalkan kota Despair. Sekarang setelah dia melakukannya, ini praktis merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Senior, apakah kalian pikir operasi penyelamatan kali ini akan berhasil? Bisakah kita benar-benar menggulingkan kota Despair? Siseng dipenuhi dengan harapan saat dia melihat sekeliling pada banyaknya orang yang berkumpul. Namun, pikiran untuk harus melawan Marquis of Despair yang terkenal mengerikan masih membuatnya merinding. Itu tidak perlu dikatakan. 6 sekte utama dengan puluhan ribu murid. Selain itu, kita memiliki 30 tetua di sini dengan kondisi kultivasi surgawi yang terpencil. Ini adalah kekuatan yang sangat tangguh yang telah berkumpul. Bahkan jika Marquis of Despair ada di sekitar, ini tidak akan menjadi operasi yang sepenuhnya tanpa harapan. Namun, untuk meminimalkan korban, memilih untuk menyerang ketika Marquis of Despair tidak ada adalah kesempatan terbaik yang bisa kita harapkan. Mu Longtian menjawab, kali ini, tetua Dulong muncul secara pribadi. Tidak ada yang mustahil dengan itu. Long Yuer melanjutkan, benar sekali. Tetua Dulong adalah makhluk kuat yang pernah berduel dengan Marquis of Despair selama sehari semalam di masa lalu. Dengan kehadiran makhluk tua yang kuat dan berpengalaman seperti itu, tidak ada yang mustahil. Hati Siseng menghela napas lega mendengar itu. Siseng, bagaimana kabar anggota sukumu? Tiba-tiba, sebuah suara tegas menggelegar dari kejauhan. Seorang pria parubaya berjalan cepat. Setiap langkah yang diambilnya tampak dipenuhi dengan kekuatan yang dalam dan misterius, saat dia muncul di hadapan mereka semua dalam sekejap. Pria parubaya ini jelas terlatih dalam serangkaian keterampilan yang tak tertandingi, dan pada tingkat yang sangat tinggi. Penatua Dulong, semua orang mengepalkan tangan dan menyapa dengan hormat. Bahkan wajah Mu Tianlong yang sombong dipenuhi dengan kekaguman saat ini. Semuanya telah beres. Saat aku tiba, aku tidak berhasil melawan makhluk ras kuno dalam duel. Mereka semua telah dibunuh oleh seorang pria dari ras manusia. Siseng melaporkan kebenarannya. Ras manusia. Saat Dulong mendengar ini, ekspresi samar muncul di wajahnya, seolah-olah dia benar-benar tertarik pada manusia ini. Ras manusia telah menghilang selama sekitar 10.000 tahun sekarang. Tidak disangka seorang manusia pun akan muncul di sini. Mungkinkah pria ini telah naik dari dunia bawah manusia? Dulong cukup penasaran. Saat ini di dunia suci kuno, mudah untuk bertemu dengan makhluk dari begitu banyak ras. Namun, butuh lebih dari sekadar keajaiban untuk bertemu dengan seorang manusia. Dua eksistensi tertinggi yang diketahui dari ras manusia telah lama mengasingkan diri, membatalkan keterlibatan mereka dalam urusan dunia suci kuno. Ini adalah rahasia umum di dunia suci kuno. Beberapa makhluk dari ribuan ras memandang keduanya sebagai pengecut yang bersembunyi. Namun, Dulong tidak berpikiran sama. Dia tahu bahwa satu-satunya alasan mereka memiliki kepercayaan diri untuk membalas dan membela diri adalah karena 5 makhluk kuat dari ras manusia yang telah membunuh Yang Kuno, salah satu dari 8 makhluk tertinggi dari ras kuno. Tetua, manusia itu hanyalah seorang yang egois. Dia mungkin sudah mati di tangan ras kuno. Mu Tianlong mencibir dengan jijik. Apa yang terjadi? Dulong bertanya dengan bingung. Tetua, setelah membunuh makhluk-makhluk dari ras kuno itu, manusia itu langsung menuju kota keputusasaan, mengklaim bahwa dia mengincar nyawa Markis keputusasaan. Siseng menjawab dengan khawatir. Tidak peduli apapun,
manusia itu adalah dermawan bagi sukunya. Jika dia mati begitu saja, sungguh disayangkan. Manusia itu terlalu sombong. Marquis of Despair telah mengendalikan kota Despair selama ribuan tahun, dengan fondasinya yang tertanam dalam. Bahkan 6 dari kita sekte besar harus mengerahkan kekuatan penuh untuk menghadapinya, apalagi memendam pikiran untuk membunuhnya. Yang dia miliki hanyalah nyali yang bodoh. Long Yuer melanjutkan, petik 2, lupakan saja, semuanya, pergilah untuk bersiap. Kita akan pergi sebentar lagi. Kali ini, kita harus memanfaatkan kesempatan saat Marquis of Despair tidak ada untuk menyelamatkan semua orang dari kota Despair. Dulong mendesah sejenak sebelum melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dia tidak bisa mempercayai bahwa seorang manusia dapat mengalahkan Marquis of Despair. Bagaimanapun, dialah yang paling jelas tentang kekuatan sejati Marquis of Despair. Lebih jauh lagi, ada rahasia yang tidak akan pernah dia bicarakan. Dalam pertarungan hebatnya dengan Marquis of Despair saat itu, dia bisa merasakan bahwa Marquis of Despair hanya mempermainkannya. Jika pihak lain benar-benar berniat membunuhnya, tidak mungkin dia akan berdiri di sini hidup-hidup saat ini. Ya, Dalam perjalanannya, pikiran Lin Fan dipenuhi dengan beberapa pikiran. Jelas ada risiko dalam kunjungannya ke kota Despair kali ini. Pertarungan mungkin sengit, tetapi jelas mustahil bagi mereka untuk membunuhnya. Dengan keabadian abadi yang melindungi tubuhnya dan kelahiran kembali melalui darah yang memastikan kebangkitannya, semuanya baik-baik saja. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia bertemu dengan musuh yang menakutkan tanpa tempat untuk lari, dia bisa mundur di dalam Heaven and Earth Smelt dengan aman. Tentu saja, itu adalah skenario terburuk, baginya untuk bersembunyi di Heaven and Earth Smelt sampai dia cukup kuat untuk keluar dari sana. Dengan pemikiran ini, Lin Fan dipenuhi dengan keyakinan. Bagaimanapun, pengemudi yang berpengalaman tidak akan pernah menabrakkan mobil. Jika gagal, itu berarti Lin Fan akan hidup dalam kutukan abadi. Bagaimanapun, ada 8 distrik di dunia Sein kuno. Tidak disangka bahwa dia hanya terjebak di sudut kecil di salah satu distrik. Jika dia bahkan tidak bisa menyingkirkan bos kecil ini, bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di dunia ini dari sini dan seterusnya? Manusia di sana, tunggu, haha, tidak disangka kita akan bertemu dengan manusia sendirian. Beruntung sekali, sebuah regu patroli kecil dari ras kuno mengeluarkan ekspresi kegembiraan saat melihat Lin Fan yang sendirian. Lin Fan menundukkan kepalanya dan mengusap dagunya. Sambil mengangkat telapak tangannya dengan lembut, dia langsung membasmi regu patroli ini. Semut-semut seperti ini tidak cukup untuk mengganggu Lin Fan. Dia tidak ingin membiarkan hal-hal seperti itu mengganggu alur pikirannya. Kota keputusasaan. PSC ARGH. Serangkaian ratapan terdengar dari segala arah. Satu persatu, makhluk dari ribuan ras dikurung dalam sangkar dan mengalami penyiksaan tanpa akhir di bawah sinar matahari yang terang. Keputusasaan tanpa akhir. Mereka semua telah kehilangan harapan untuk masa depan mereka. Di tempat yang kejam dan menyiksa ini, tidak akan ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkan mereka. Ini bukan surga yang dijanjikan. Aku benci tempat ini. Seorang makhluk yang telah naik ke surga berteriak dengan tragis. Dia mengira bahwa dia akan disambut di tanah surga setelah berlatih ke puncak dunianya. Namun, itu adalah neraka yang telah dia temukan saat memasuki tempat ini. Neraka keputusasaan yang tak ada harapan. Apakah ada yang bisa menyelamatkanku? Siapa saja tolong. Seorang makhluk dari ras tanduk berteriak dengan darah di sekujur tubuhnya. Hehe, ha. Yang menyertai ratapan ini adalah tawa gila dari ras kuno. Menyiksa makhluk-makhluk dari ribuan ras di luar sana adalah sesuatu yang terlalu menyenangkan bagi makhluk-makhluk ras kuno ini. Menyelamatkanmu. Setelah memasuki kota keputusasaan, tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan bantuan bagimu. Keputusasaan, matilah di dalam kepuasan-kepuasan. Hahaha. Boom, tiba-tiba, tanah berguncang saat ledakan dahsyat terdengar. Yang mulia adalah Lin Fan dari ras manusia. Hari ini, aku akan menghancurkan kota keputusasaan. Sebuah suara merasuki seluruh langit kota keputusasaan. Saat makhluk-makhluk dari ribuan ras di luar sana mendengar ini, mereka mulai melolong. Selamatkan kami. Tiba-tiba,
hati semua orang merasakan seberkas cahaya bersinar di dalam diri mereka. Itu adalah harapan. Seseorang dari ras manusia telah tiba. Salah satu makhluk ras kuno berteriak. Hahaha, seorang manusia, dia datang ke sini sendirian. Hahaha, beberapa makhluk ras kuno yang bertugas menyiksa makhluk dari ribuan ras mulai tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata ini, seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon terbesar di seluruh dunia. Bagaimana? Harapan yang baru saja menyala di dalam hati makhluk dari ribuan ras padam dalam sekejap. Satu orang, apa gunanya itu? Melawan ras kuno? Itu sama bagusnya dengan cangkir teh melawan meteorit bab 527, tidak ada pejuang yang layak. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Sekarang ada lubang raksasa yang membentang puluhan ribu kaki di tembok raksasa dan besar yang mengelilingi kota keputusasaan. Dalam ribuan tahun terakhir, Lin Fan adalah makhluk pertama dari ribuan ras di luar sana yang berani mencari masalah di kota keputusasaan. Di masa lalu, ada makhluk kuat yang berkumpul bersama dan maju menuju kota keputusasaan. Namun, mereka semua hanyalah semut. Di hadapan kota keputusasaan yang kuat, hasil mereka sama, mayat akan digantung di tembok kota, berfungsi sebagai peringatan bagi penyusup potensial lainnya. Otoritas Marquis of Despair tidak perlu dipertanyakan. Memikirkan bahwa beberapa manusia biasa berani menyusup ke kota keputusasaan yang agung. Kau pantas mati atas tindakanmu. Sebuah tribunus dari ras kuno berdiri tegak dan perkasa, menjulang tinggi di tengah-tengah kota keputusasaan. Manusia, aku akan menggunakan darah dan dagingmu untuk menghiasi dinding kota keputusasaan kita. Sambil berteriak, tribunus melambaikan tangannya yang hitam pekat, tangkap dia. Ya, para prajurit ras kuno berbaris dengan tertib, memancarkan niat membunuh yang kuat dari barisan mereka. Niat membunuh ini terwujud menjadi naga raksasa yang membunuh, berputar di udara dan meraung ke arah Lin Fan. Mereka adalah prajurit terlatih dari ras kuno. Niat membunuh mereka sangat kuat, sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan makhluk ras kuno manapun. Di sisi lain, Lin Fan hampir tidak peduli dengan makhluk ras kuno ini. Lemah, terlalu lemah. Meskipun jumlah mereka sangat banyak, mereka hanyalah kertas di hadapan kekuatan absolutnya. Singkirkan Marquis of Despair, kata Lin Fan dengan tenang. Lord Marquis of Despair bukanlah seseorang yang bisa kau lihat begitu saja. Kalahkan manusia ini, dan kita akan membuat darahnya dicat di dinding kita. Tribunus ras kuno berteriak dengan marah. Niat membunuh di wajahnya yang mengerikan dan jelek itu sudah pasti, saat aura besar meledak darinya, melesat lurus ke langit. Makan dia, bunuh manusia ini. Puluhan ribu prajurit ras kuno menyerbu Lin Fan. 10 ciliark memimpin serangan, di belakangnya masing-masing ada 10 perwira. Jika ini terjadi di masa lalu, segalanya mungkin tampak sedikit sulit bagi Lin Fan. Namun, baginya saat ini bukan hal yang perlu ditakutkan. Oh, dasar bajingan ras kuno kecil yang murahan. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Karena mereka mencari kematian, biarlah. Tidak peduli seberapa kecilnya, mereka tetap memberikan poin pengalaman. Kota Iblis. Lin Fan menamparkan ke langit dengan telapak tangannya saat senjata dao kelas tertinggi raksasa, Kota Iblis, muncul di kehampaan. Sosok iblis kuno besar yang melolong itu tumbuh lebih besar secara bertahap. Kota Iblis, yang hanya seukuran telapak tangan, telah berkembang menjadi kota raksasa dalam sekejap, yang menutupi seluruh langit. Kekuatan iblis kuno besar yang mengesankan itu langsung meledak. Ki iblis yang tak tertandingi menyebar ke seluruh langit saat sungai roh bumi beriak keluar melalui surga dan bumi juga. Dengan rentangan telapak tangannya yang raksasa, iblis kuno besar itu menjatuhkan surga saat dia meraih pasukan hitam pekat dari prajurit ras kuno. Saat ke-10 ciliark melihat telapak tangan raksasa ini, jantung mereka tersentak sejenak. Mereka kemudian berteriak sebelum saling bertukar pandang. Penusuk surga kuno. Tiba-tiba, ke-10 ciliark bergandengan tangan, dan aura mereka langsung menyatu. Bola api membubung dengan cepat. Di dalam kobaran api yang membumbung tinggi ini berdiri raksasa-raksasa dari ras kuno, yang tingginya 10.000 kaki. Dengan lolongan marah, dia mengulurkan kedua lengannya, meninju menembus lapisan kehampaan, seolah-olah dia bertekad untuk mengalahkan iblis kuno besar itu. Harus kuakui bahwa kalian punya beberapa trik. Namun, kalian benar-benar berpikir bahwa kalian dapat melawan yang mulia setelah bergabung menjadi raksasa belaka. Lin Fan tertawa dingin.
Tidak peduli berapa banyak semut ini yang muncul, dia akan membunuh mereka semua. Meskipun raksasa ini merupakan hasil penggabungan 10 ciliark, itu jauh dari cukup untuk mendapatkan sedikit rasa hormat dari Lin Fan. Boom! Langit dan bumi berguncang sekali lagi saat tinju dahsyat dari iblis kuno besar itu menghancurkan semua yang ada di jalannya. Raksasa setinggi 10.000 kaki itu mulai hancur menjadi air darah sambil meratap dengan tragis. Bam! Kekuatan tinju itu tak tertandingi di dunia ini. Tanah yang kokoh mulai terkoyak di bawah kekuatan luar biasa yang dihasilkan oleh tinju itu. Faktanya, saat benda itu mendarat di tanah, bahkan seluruh kota keputusasaan mulai gemetar karenanya. Manusia terkutuk, kau mencari kematian. Melihat pukulan yang dahsyat itu, Tribunus itu tersadar kembali saat ia menyerbu ke arah Lin Fan. Matilah di bawah kekuatanku. Aku akan membuatmu tahu nasib yang lebih buruk daripada kematian. Amarah yang membara di dalam hati iblis kuno besar itu tak terbatas. Tak tertahankan, tak terpikirkan bahwa 10 ciliark yang telah ia habiskan begitu lama untuk dididik akan jatuh di bawah satu pukulan itu. Dan itu bahkan belum menghitung jumlah perwira dan decani yang telah tewas bersama mereka. Manusia, tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, tidak mungkin kau bisa keluar dari sini hidup-hidup. Severing Demon Slash. Tubuh Tribunus bersinar terang saat dia menggali ke dalam kehampaan. Dia memegang pedang merah darah, yang berkilauan dengan aura mengerikan. Mengiris, gelombang kejut tunggal dengan kekuatan mengamuk itu mencabik Lin Fan. Severing Demon Slash adalah gerakan pamungkas Tribunus. Itu adalah keterampilan misterius dan gelap. Bahkan jika kehampaan dipotong olehnya, mereka tidak akan beregenerasi untuk waktu yang sangat lama. Setiap orang biasa pasti akan menemukan tubuh mereka terkoyak dalam sekejap mata, bahkan tanpa mengetahui bagaimana mereka mati. Begitu dekat, namun begitu jauh. Lin Fan, yang berdiri di sana dengan santai, tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada, seolah-olah dia telah menghilang dari seluruh dunia. Wajah Tribunus itu berkerut saat ekspresi ngeri menyebar di seluruh wajahnya. Dia tidak dapat menemukan sosok manusia itu lagi. Kemana dia pergi? Namun, dalam sekejap mata, tubuh Tribunus ras kuno itu bergetar sekali lagi saat ekspresi ketakutan juga memasuki matanya. Dari pantulan pupil matanya, orang bisa melihat wajah yang dipenuhi dengan seringai lebar. Sebuah tangan yang tampak normal mencengkeramnya. Tribunus itu meraung marah, bajingan. Aku akan memotongmu menjadi dua. Tribunus itu dipenuhi dengan kegembiraan saat ini melihat bagaimana manusia kurang ajar itu berani menerima pukulan dengan tangan kosongnya. Dengan derasnya adrenalin, kekuatan yang terpancar keluar meningkat sedikit demi sedikit, saat otot-otot Tribunus itu menggelembung. Sing, kau, Tribunus ras kuno itu tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Memikirkan bahwa manusia itu bisa menembus Severing Demon Slash-nya dengan satu tangan. Tidak hanya itu, manusia itu terus mendorong maju, menyebabkan pedangnya hancur. Tunggu, dia tidak berhenti. Hal berikutnya yang diketahui Tribunus itu, Lin Fan mencengkeram lehernya. Kultivasi penuh langit biru, kau Tribunus terlemah yang pernah kutemui. Lin Fan melanjutkan dengan tenang. Di matanya, Tribunus ini terlalu lemah. Sangat, sangat lemah. Begitu lemahnya sampai-sampai dia tidak bisa bersemangat sedikit pun. Lepaskan aku. Tribunus ras kuno itu melolong saat tubuh besarnya itu memberontak. Namun, cengkeraman manusia itu terkunci rapat, dan dia bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun dari posisinya. Retak, dengan satu cubitan jarinya, Lin Fan mematahkan leher Tribunus itu dan melemparkannya jauh ke kejauhan. Makhluk-makhluk dari ribuan ras di luar sana tidak lagi tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Gempa tunggal itu sebelumnya telah menyebabkan hati mereka bergetar. Di dalam setiap hati mereka, ada hasrat membara untuk terus hidup. Mereka berharap akan keajaiban secara diam-diam. Namun, pada kenyataannya, mereka tahu bahwa kemungkinan itu tidak ada duanya. Di mata mereka, manusia yang datang itu kemungkinan besar sudah mati. Makhluk ras kuno yang bertugas menyiksa mereka juga menunggu dengan sabar. Tiba-tiba, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Haha, manusia itu pasti sudah mati sekarang. Tidak kusangka dia berani datang ke kota keputusasaan dengan begitu berani. Dia hanya mencari kematian. Kalian semua semut di sini. Nikmati keputusasaan kalian dengan senang hati. Pria itu tidak akan bisa menyelamatkan kalian.
Mata makhluk tawanan yang sebelumnya bersinar dengan harapan perlahan mulai meredup sekali lagi. Makhluk ras kuno ini benar. Bagaimana mungkin ada orang di sini untuk menyelamatkan mereka? Kota keputusasaan adalah tempat yang dipenuhi dengan tahanan yang dipenuhi dengan keputusasaan. Namun, tepat pada saat itu, sebuah suara keras terdengar di seluruh langit. Apakah tidak ada satupun petarung ras kuno yang layak? Di sini, Lin Fan. Hari ini, aku akan menghancurkan kota putus asa. Markis putus asa, keluar dari sini. Bumi bergetar saat raksasa-raksasa muncul di kejauhan, dengan kota iblis raksasa di atas kepalanya. Dia begitu mengesankan, seolah-olah dia bisa mencabut bulan dari langit itu sendiri. Saat makhluk raksasa itu membuka mulutnya yang lebar, bertonton makhluk ras kuno tersedot ke dalam perutnya untuk diubah menjadi makanan. Pemandangan itu begitu mengerikan hingga hati mereka membeku sejenak di sana. Bab 528, 4 Komandan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Sambil menginjak-injak tubuh makhluk ras kuno, Lin Fan melangkah maju ke tengah kota keputusasaan. Setan kuno besar melahap semua yang ada di jalannya. Semua makhluk ras kuno ini adalah tonik yang bagus untuk iblis kuno besar itu. Setelah menyerap banyak makhluk ras kuno ini, aura kota iblis secara bertahap juga semakin kuat. Lin Fan memeriksa poin pengalaman yang diperolehnya, dan itu memang tidak terlalu buruk. Meskipun kondisi kultivasi makhluk ras kuno ini rendah, mereka menebusnya dalam hal kuantitas. Bagaimanapun, masing-masing prajurit ras kuno rata-rata hanya memberikan 10 poin pengalaman yang menyedihkan. Saat Lin Fan memasuki kota keputusasaan, dia mengerutkan kening. Tempat ini persis seperti namanya, dipenuhi dengan keputusasaan di setiap sudut. Faktanya, jumlah keputusasaan begitu besar sehingga telah terwujud menjadi kristal seukuran kacang. Ini adalah manik-manik keputusasaan yang terbentuk dari keputusasaan kumulatif makhluk dari ribuan ras di luar sana. Di dalam manik-manik itu, orang bisa menyaksikan gambar-gambar makhluk tawanan yang disiksa tanpa henti, memadamkan setiap harapan terakhir yang mereka miliki, dan mengubah semuanya menjadi keputusasaan. Siksaan macam apa yang harus mereka alami untuk membentuk manik-manik seperti itu? Melihat ini, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya dalam hatinya. Dia belum pernah melihat hal-hal ini di dunia Xuan Huang sebelumnya. Ras kuno itu memang sakit kepala. Tidak disangka mereka bahkan bisa membentuk hal-hal seperti ini. Namun, hal yang membuat Lin Fan bingung adalah kenyataan bahwa Marquis of Despair tidak muncul meskipun keributan yang ditimbulkannya. Mungkinkah Marquis of Despair meremehkan Yurtruli? Apakah dia pikir Yurtruli hanyalah seekor semut yang tidak layak mendapat perhatian pribadinya? Namun, semua ini tidak penting bagi Lin Fan. Karena dia tidak ingin muncul, Lin Fan harus merobohkan seluruh kota Despair secara bersamaan. Pastinya, dia akan muncul pada akhirnya. Selain itu, dia tidak jauh dari leveling sekarang. Semakin banyak Lin Fan bertarung, semakin kuat dia. Inilah kekuatan sistem yang sebenarnya. Tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa ada 4 menara yang menjulang tinggi di dalam kota keputusasaan. Setiap menara ini tampak sangat biasa. Namun, pada saat itu, kabut hitam berkumpul di sekitar puncak keempatnya. Dengan itu, 4 sinar cahaya melesat menembus langit, melesat ke arahnya. Keempat komandan datang. Kematian manusia ini sudah pasti sekarang. Para prajurit ras kuno yang dipaksa mundur karena kehadiran Lin Fan tiba-tiba bersorak-sorai saat melihat 4 sinar cahaya itu. Mereka adalah dewa sejati di dalam hati mereka. Bahkan Marquis of Despair tidak sebanding dengan mereka. Bagaimanapun, pada akhirnya, Marquis of Despair bukanlah dari ras kuno. Meskipun mereka takut padanya, tidak seorang pun dari mereka akan menghormatinya. Namun, keempat komandan ini, mereka murni keturunan ras kuno. Lebih jauh lagi, masing-masing dan setiap tingkat kultivasi mereka sangat kuat, dan mereka telah menjaga kota Despair selama ini. Ini dia yang kuat. Merasakan aura dari 4 sinar cahaya itu, Lin Fan sedikit mengernyit. Ini tidak akan berjalan-jalan di taman. Keempatnya dari ras kuno bukanlah makhluk biasa. Boom! Saat mereka mendarat di tanah, seluruh bumi bergemuruh karena kekuatan mereka. Datang di hadapan Lin Fan, keempat sinar cahaya itu menampakkan wujud asli mereka. Hanya penampilan mereka saja sudah cukup bagi Lin Fan untuk mengatakan bahwa mereka luar biasa. Bahkan aura yang terpancar dari mereka cukup untuk membuat jantung seseorang berdebar kencang.
Keadaan kultivasi penuh surgawi yang sunyi. Melihat keadaan kultivasi mereka, alis Lin Fan berkerut. Keadaan akan menjadi lengket sekarang. Keempat makhluk ras kuno ini menjulang setinggi 10 kaki. Keempatnya berwarna hitam pekat, dan ditutupi pelat baja hitam yang tampak menyeramkan, yang memberikan kesan tidak wajar. Setan kuno yang besar. Saat komandan pertama, Gu Haitian melihat raksasa-raksasa di belakang Lin Fan, ekspresinya sedikit membeku. Namun, dia langsung mencibir, sayang sekali kau sudah berubah menjadi roh senjata. Manusia, kau punya nyali untuk pergi ke kota keputusasaan dengan cara yang kurang ajar seperti itu. Komandan kedua, Gu Zhengtian berteriak. Saat dia melakukannya, ledakan sonik terbentuk melalui suaranya. Itu setajam pisau, merobek kekosongan menjadi dua dengan segera. Bagimu untuk memiliki kemampuan seperti itu setelah baru naik pangkat 4 bulan lalu, Aku harus mengatakan itu cukup mengejutkan. Meskipun aku tidak tahu pertemuan ajaib macam apa yang telah kau lalui untuk tumbuh sejauh itu, datang ke sini tidak akan menghasilkan apa-apa selain kematian. Komandan ketiga, Gu Batian berkata, manusia bodoh, satu-satunya nasib yang menunggu siapapun yang berani menantang otoritas ras kuno adalah yang tragis. Komandan keempat, Gu Zantian melanjutkan. Ingat nama kita, Komandan pertama, Gu Haitian. Komandan kedua, Gu Zhengtian. Komandan ketiga, Gu Batian. Komandan keempat, Gu Zantian. Tiba-tiba, keempat komandan berteriak dengan teriakan perang yang keras, meledakkan aura mereka langsung ke surga seperti dewa perang yang tak tertandingi. Hanya satu tatapan dari mereka sudah cukup untuk membuat hati siapapun merinding. Melihat keempat orang ini, Lin Fan tidak bisa menahan tawa dalam hatinya. Meskipun pertempuran yang akan datang pasti akan menakutkan, dia memiliki pertanyaan yang membara di dalam hatinya. Apa yang telah dilakukan surga terhadap orang-orang ini? Zhengtian dan Zantian, astaga, jika yang mulia adalah surga itu sendiri, yang mulia pasti akan mengirimkan petir untuk menghantam orang-orang ini. Keempat komandan itu tidak muncul selama 100 tahun penuh sekarang. Tidak kusangka mereka akan dimobilisasi untuk melawan manusia biasa. Ini luar biasa, kekuatan keempat komandan kita pasti. Manusia ini pasti sudah mati sekarang. Melihat sosok keempat komandan mereka yang menjulang tinggi, para prajurit ras kuno dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya di dalam hati mereka. Bagi mereka, hasil dari Lin Fan sudah pasti. Satu-satunya hal yang menantinya saat ini adalah kematian. Namun, bagi makhluk dari ribuan ras di luar sana, satu-satunya perasaan saat ini adalah keputusasaan yang menghancurkan. Mereka adalah 4 komandan besar kota keputusasaan. Tidak ada dari mereka yang lebih lemah dari Marquis of Despair sendiri. Meskipun makhluk-makhluk itu terperangkap di sini di kota keputusasaan sebagai tahanan, mereka memiliki sejumlah pemahaman tentang keempat komandan ini. Masing-masing dari mereka adalah keberadaan yang menghancurkan yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Itu sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir sekarang. Boom! Aura besar meledak di antara langit dan bumi pada saat itu. Seolah-olah bahkan cakrawala ditusuk langsung. Saat makhluk dari ribuan ras di luar sana merasakan aura ini, mereka tercengang. Aura ini terlalu kuat. Faktanya, itu tidak lebih lemah dari aura yang terpancar dari keempat komandan. Di sini, yang benar-benar di sini adalah Lin Fan. Hari ini, aku akan menghancurkan kota kepuasan. Melangkah maju, kekuatan Lin Fan meledak dari setiap pori-porinya. Pertarungan yang akan datang ini mungkin memaksa Lin Fan untuk menggunakan setiap trik terakhir yang dimilikinya. Terhadap keempat komandan ini, Lin Fan yakin bahwa dia tidak akan membuat kesalahan dengan bersikap ceroboh, dia juga tidak akan berbelas kasihan sedikitpun. Dia tahu bahwa keempat orang ini adalah makhluk yang benar-benar kuat. Hehehe, sementara keempat komandan itu tertawa sinis, hati mereka sebenarnya bergetar saat ini. Mereka tidak menyangka manusia ini akan memiliki kekuatan seperti itu. Faktanya, alasan mengapa keempat dari mereka keluar bersama adalah karena mereka telah merasakan aura iblis kuno yang besar. Manusia yang sangat lemah. Aku tidak mau repot-repot berurusan dengannya. Kalian, siapa di antara kalian yang akan maju lebih dulu? Aku juga tidak mau repot-repot. Gu Zantian, kalau begitu, kau duluan saja. Pada saat ini, sepertinya tidak satu pun dari keempat komandan ini yang menaruh perhatian pada Lin Fan sama sekali. Namun, bagi Lin Fan,
Orang-orang ini akan sangat bodoh jika mereka benar-benar ingin melawannya satu persatu. Namun, pada saat itu, wajah Lin Fan membeku sejenak. Tidak disangka bahwa keempat orang ini tiba-tiba akan mencoba menyerangnya secara diam-diam pada saat yang bersamaan. Tidak disangka bahwa ras kuno akan begitu tercela. Lin Fan mendengus dingin sebelum menggerakkan tubuhnya dengan gesit. Jika berita tentang keempat komandan yang menyerang secara diam-diam bersama-sama pada seorang manusia menyebar, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan semua orang di luar sana. Namun, keempat komandan telah merasakan aura luar biasa yang dihasilkan oleh Lin Fan sebelumnya. Selain itu, mereka semua ingin mendapatkan iblis kuno yang besar itu. Jika mereka dapat melahap iblis kuno besar itu, mereka mungkin dapat melesat langsung ke kondisi kultivasi surgawi ilahi. Itu akan benar-benar menempatkan mereka di jalan menuju eksistensi yang menantang surga. Mari kita tutup kekosongan itu untuk mencegahnya melarikan diri. Baiklah, setelah kita membunuhnya dan merebut iblis kuno besar itu, kita akan memutuskan bagaimana membaginya secara merata. Dia pasti mengalami semacam pertemuan ajaib agar dia dapat maju sejauh ini hanya dalam waktu 4 bulan setelah kenaikannya. Namun, jika kita berempat menggabungkan kekuatan kita bersama, siapapun di bawah surgawi ilahi tidak akan cocok untuk kita sama sekali. Kehancuran raksasa, telapak tangan menutupi langit dan bumi, langit kuno yang menggelegar, ... Pada saat ini, keempat komandan tidak memberi Lin Fan kesempatan sama sekali saat mereka melepaskan gerakan mereka yang paling kuat. Energi mengalir dari segala arah, menyerang Lin Fan. Setiap tindakan yang mereka lakukan ditujukan untuk menghancurkan Lin Fan sepenuhnya. Bab 529, Pertahanan tak terkalahkan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Salah satu dari keempat komandan itu bisa menjadi eksistensi yang bisa memerintah seluruh belahan dunia dengan sangat mudah. Sekarang setelah mereka berempat bergabung untuk melawan satu manusia, orang mungkin bisa membayangkan kekuatan luar biasa dari barisan ini. Jika ada orang lain yang harus melawan keempat orang ini, kemungkinan besar mereka akan langsung hancur menjadi debu, tanpa ruang untuk perlawanan. Menyegel langit dan bumi, keempat komandan melepaskan jurus pamungkas mereka, saat benih keterampilan sejati mereka bergolak. Seolah-olah kehendak langit dari dunia suci kuno adalah sumber energi langsung mereka, dengan 4 sinar cahaya bersinar turun dari langit ke arah mereka, menyalurkan kekuatan tambahan kepada mereka secara konsisten. Memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dengan serangan diam-diam, keempat komandan itu sekarang menyerang, dengan rentetan serangan mereka menghantam kehampaan. Dalam sekejap, ribuan serangan telapak tangan menyatu ke dalam kehampaan, saat serangkaian ekspresi muncul di semua wajah mereka. Tatapan yang menyeramkan, keji, penuh nafsu, dan jahat. Keempatnya tersebar ke 4 arah, menghalangi jalan Lin Fan untuk melarikan diri sepenuhnya. Seolah-olah mereka telah menyambut semacam kebijaksanaan surgawi tertinggi untuk membentuk formasi pembunuh yang absolut ini. Selama 100 tahun terakhir, mereka telah mengasingkan diri, mencoba untuk mendapatkan keadaan kultivasi surgawi ilahi yang sangat diinginkan. Namun, kesulitan untuk mencapainya jauh lebih sulit daripada yang dapat dibayangkan siapapun. Namun, karena itu, mereka telah memahami cukup banyak kebijaksanaan surgawi di dunia ini. Setiap serangan yang datang dari mereka sekarang membawa serta sejumlah besar energi dari surga dan bumi. Itu adalah kekuatan yang mengerikan di sana. Lin Fan mengerutkan kening. Dia bisa mengatakan bahwa keempat orang ini jauh dari sederhana. Namun, dia tidak menyangka bahwa begitu mereka bergabung bersama, mereka akan menutup setiap kesempatan untuk bertahan hidup dan melarikan diri untuknya. Keempat komandan itu adalah eksistensi yang tidak dapat dibandingkan dengan makhluk ras kuno biasa lainnya. Pada saat yang sama, Lin Fan secara bertahap mulai memahami mengapa ras kuno dapat terus menindas makhluk dari ribuan ras di luar sana untuk waktu yang lama. Pada saat ini, bahkan jika makhluk surgawi yang berada dalam kondisi kultivasi penuh muncul, dia pasti akan hancur menjadi debu di tangan para komandan ini. Begitu dekat, namun begitu jauh. Tubuh Lin Fan bergeser seperti ular lincah saat kakinya berputar dengan kekuatan yin dan yang di sepanjang langit dan bumi. Dengan satu titik jarinya, sejumlah lubang yang rapat pecah melalui kekosongan, seolah-olah terbuat dari kertas. Tinju Dewa Bencana Kiamat, harimau hitam mencuri hati, memutar langit dan bumi, ... Seketika, benih keterampilan sejati Lin Fan juga mulai berputar,
karena masing-masing dari mereka memancarkan cahaya yang cemerlang. Cahaya yang dipancarkan sangat tajam, karena menembus lapisan waktu dan ruang. Sangat menyilaukan, cahaya menyebar ke seluruh tempat. Melakukan serangan, Lin Fan segera menggunakan beberapa gerakan pamungkasnya, bertekad untuk melawan keempat komandan. Latar belakang macam apa yang dimiliki manusia ini? Tidak kusangka dia bisa menggunakan begitu banyak gerakan pamungkas dalam satu tarikan napas. Lihatlah ukuran benih. Keterampilan sejati itu juga, bagaimana mungkin dia membudidayakannya? Jadi bagaimana jika dia kuat? Melawan kita berempat bersama-sama, dia tidak punya kesempatan. Meskipun terguncang oleh kekuatan Lin Fan, keempat komandan masih mempertahankan keunggulan mereka. Lagi pula, jadi bagaimana jika benih keterampilan sejatinya lebih kuat? Dia masih seekor semut melawan kekuatan gabungan dari mereka berempat. Komandan pertama, Gu Haitian, bergerak seperti seekor naga. Setiap napas yang diambilnya menyebabkan sejumlah besar ki Roh Kudus meledak keluar. Pendorong kehendak surga dunia suci kuno selesai. Pukulan suci kuno yang berputar raksasa. Tiba-tiba, kulitnya yang hitam pekat berkilau dengan warna emas terang. Cahaya berwarna emas ini dibawa turun dari surga di bawah pendorong kehendak surga dunia suci kuno. Pada saat yang sama, saat pukulannya yang kuat menyerang, rasanya seolah-olah dunia mini sedang menghantam ke arah Lin Fan. Roh tinju dewa bencana kiamat cukup kuat untuk menghancurkan seluruh dunia. Namun, melawan kekuatan pukulan tunggal ini oleh komandan, bahkan rohnya dipaksa kembali ke ambang kehancuran. Musnahkan yang hidup, masing-masing dari tiga komandan lainnya mulai melepaskan gerakan pamungkas mereka juga. Kekosongan mulai bergetar hebat, seolah-olah seluruh dunia akan dihancurkan. Di hadapan kekuatan absolut ini, siapapun akan dipaksa tunduk secara alami. Sialan, karena keempat orang ini melakukan gerakan pertama dengan serangan diam-diam, sekarang aku terdorong ke posisi yang tidak menguntungkan. Mata Lin Fan bersinar dingin saat dia berjuang melawan serangan ofensif mereka. Keempat orang itu memiliki aliran aura yang terus-menerus yang saling berhubungan. Tidak peduli dari arah mana Lin Fan menyerang, mereka akan segera menerima ledakan kekuatan. Pada saat yang sama, Lin Fan tidak bisa tidak membenci murahnya kehendak surga ini di dunia Sein kuno. Itu hanya terang-terangan membantu ras kuno secara gratis. Sekarang, pertahanan Lin Fan akhirnya berhasil ditembus oleh keempat komandan dan serangan mereka. Mereka semua mengeluarkan ekspresi kegembiraan saat berteriak bersama, "Rabakan kesempatan ini." Bam! Sejumlah besar energi meledak dari mereka berempat, berubah menjadi bola sebelum memuncak membentuk naga raksasa yang melesat ke arah Lin Fan. Dengan Lin Fan sebagai pusatnya, gempa susulan dari serangan dahsyat itu menyebar ke segala arah, menghancurkan semua bangunan dan struktur di sekitarnya. Bahkan, beberapa prajurit ras kuno yang berada lebih dekat dengan dampak ledakan itu berubah menjadi gumpalan darah. Kuat sekali, apakah manusia itu sudah mati? Haha, hidup keempat komandan kita. Melihat pertempuran yang menggemparkan ini, semua prajurit ras kuno sangat gembira. Ini adalah kekuatan dari keempat komandan mereka yang terhormat. Ini adalah kekuatan yang tidak dapat dilawan oleh siapapun di dunia ini. Di sisi lain, para tawanan tidak merasakan apapun kecuali kesedihan saat melihat pemandangan ini. Mereka tahu bahwa manusia itu sangat kuat. Namun, tidak ada peluang baginya untuk melawan balik terhadap keempat komandan ini. Melihat pemandangan di hadapan mereka, keempat komandan itu menyeringai. Mereka sangat jelas tentang kekuatan serangan tunggal itu. Bahkan mereka sendiri mungkin tidak dapat bertahan hidup dari serangan itu dalam keadaan yang sama. Tak perlu dikatakan, tidak mungkin manusia ini bisa keluar hidup-hidup. Namun, keempatnya tiba-tiba berubah wajah karena mereka dapat merasakan situasi setelah serangan itu. Bahkan, bola mata Gu Haitian hampir keluar saat dia berseru kaget. Bagaimana ini bisa? Apa-apaan benda itu yang bisa bertahan melawan serangan hebat kita? Ini adalah serangan yang bahkan kita sendiri mungkin tidak dapat menangkisnya. Bagaimana mungkin benda yang tampak seperti kuali tunggal bisa menangkisnya? Harta karun apa itu? Senjata Dao, harta karun yang paling hebat. Manusia ini telah mengalami pertemuan yang sangat ajaib saat muncul di sini. Itu pasti harta karun pertahanan. Jangan panik sekarang. Selama kita berempat terus menyegel seluruh tempat ini, kita pasti bisa membunuhnya. Tiga komandan lainnya juga memiliki tatapan penuh nafsu di mata mereka.
Tidak disangka manusia ini akan memiliki harta pertahanan berkaliber itu. Agar bisa bertahan melawan serangan sekuat itu pasti senjata Dao setidaknya. Bahkan, itu mungkin senjata Dao tingkat tertinggi. Kalau tidak mungkin itu tidak akan bergeming sama sekali dalam menghadapi semua itu. Kekuatan bertarung manusia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita. Bahkan jika dia memiliki senjata Dao ini, itu tidak akan membantunya mengalahkan kita. Bahkan jika kita mencoba, kami akan menghancurkannya. Komandan keempat, Gu Zantian, berteriak. Pada saat-saat terakhir itu, Lin Fan tidak ingin lagi bertahan. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang ini, tidak ada gunanya baginya untuk terus menyia-nyiakan staminanya dengan mereka. Keempat orang ini memiliki keunggulan bawaan atas dirinya. Berpikir kembali, jika dia menghadapi 1 lawan 4 dan membalas, itu pasti akan sangat merugikannya. Lin Fan tidak menyukai hal-hal seperti ini di mana dia akan selalu berada di pihak yang kalah. Heaven and Earth Smelt adalah benda suci yang dibuat melalui sistem. Itu bisa melebur semua yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, kemampuan bertahannya secara alami juga menakutkan. Ketika kekuatan luar biasa dari keempat komandan mendarat di Heaven and Earth Smelt, itu bahkan tidak bergerak sedikit pun atau bereaksi terhadapnya sama sekali. Serangan mereka hanya menghilang ke segala arah secara alami. Tersembunyi di dalam Heaven and Earth Smelt, Lin Fan mengusap dagunya dan menyeringai dingin saat dia memasuki mode siluman. Bam! Pintu smelt terbuka dengan keras. Keempat komandan itu memusatkan perhatian mereka, menunggu keluarnya manusia itu. Namun, tidak peduli berapa lama mereka menunggu, tidak ada seorang pun yang keluar dari sana. Mereka bingung sejenak. Tiba-tiba, wajah mereka berubah. Dia di sana. Bab 530, satu pukulan untuk jatuh. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Keempat komandan tidak menyangka Lin Fan akan muncul di arah lain sama sekali. Mereka semua melotot tajam ke arah bau aneh ini sepanjang waktu, menunggu Lin Fan keluar. Untuk berpikir bahwa dia bisa lolos dari mata waspada mereka. Tiba-tiba, komandan pertama berteriak dengan suara melengking, Gu Zantian, pergilah ke sana dan tunda manusia itu. Kita akan mengambil harta karunnya ini. Baiklah. Gu Zantian mengangguk setuju, dia sekarang sendirian tanpa harta karunnya. Aku pasti lebih dari cukup untuk menjatuhkannya. Ingin mencuri harta karunku. Bermimpilah. Lin Fan berteriak. Seketika, bau langit dan bumi bergetar hebat seolah-olah ingin menerobos penghalang ini dan kembali ke sisi Lin Fan. Segel. Ketiga komandan itu menyeringai dingin saat mereka menamparkan dengan serangkaian serangan telapak tangan. Setiap serangan telapak tangan ini berubah menjadi garis tipisnya sendiri, yang akhirnya membentuk jaring raksasa yang menutupi seluruh Heaven and Earth Smelt. Dengan itu, seluruh wilayah di sekitar Heaven and Earth Smelt disegel sepenuhnya oleh ketiga komandan. Melihat itu, Lin Fan juga menyeringai. Mereka tertipu, namun tentu saja, mereka tidak akan melakukannya jika dia tidak memberi mereka sedikit tekanan. Tidak kusangka harta karun ini akan mencoba melawan. Ketiga komandan itu melihat hantaman terus-menerus dari Heaven and Earth Smelt. Dengan setiap hantaman yang dilakukan Heaven and Earth Smelt, kekuatan segel mereka berkurang sedikit. Kami akan mengubahnya sekarang. Gu Zantian, jika kau bisa membunuh manusia itu, lakukanlah dengan cara apapun. Jika kau tidak bisa, tunda dia. Setelah kami selesai mengubah harta karun ini ke pihak kami akan bergabung dan membantumu. Komandan pertama, Gu Haitian, menamparkan dengan rentetan serangan telapak tangan sekali lagi, semakin menguatkan segel itu. Jangan khawatir, dia hanya manusia biasa, aku bisa mengalahkannya dengan punggung tanganku. Gu Zantian menatap Lin Fan dengan dingin, niat bertarungnya meledak di surga. Pada saat ini, Gu Zantian seperti pedang panjang yang turun dari cakrawala itu sendiri, auranya sangat mengancam. Aura tingkat ini sangat menakutkan hingga tak terlukiskan. Aura itu begitu kuat sehingga kekosongan di sekitarnya beriak karena kekuatannya, saat sinar cahaya terang menembus kekosongan darinya. Tiba-tiba, tombak merah darah muncul di tangannya. Tombak pembawa jiwa, ada banyak rune dan simbol aneh yang tertulis di tubuh tombak itu. Pada saat yang sama, ada dua bola cahaya yang menyala di sekitarnya, seolah-olah matahari yang terik dicabut dari surga dan diinfuskan langsung ke tombak ini. Senjata Dao tingkat menengah, tombak pemecah jiwa. Saat komandan keempat, Gu Zantian, memegang tombak ini di tangannya,
tingkat kekuatannya tampak lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah pedang baru saja terhunus. Menembus kehampaan, niat bertarungnya tak tertandingi. Sepertinya tidak ada yang bisa melawannya. Manusia, kamu seharusnya merasa bangga pada dirimu sendiri. Tidak ada semut lain dari ribuan ras di luar sana yang mampu mengeluarkan tombak pemecah jiwa milikku. Hari ini, aku akan menggunakan darah segarmu sebagai upeti untuk tombakku. Gu Zantian menatap Lin Fan dengan tatapan dingin. Ras kuno memang ras kuno. Tidak disangka dia dapat dengan mudah menghasilkan senjata dao seperti itu, dan tingkat menengah. Satu-satunya tujuan Lin Fan saat ini adalah mengalahkan komandan ini. Kalau tidak peduli seberapa kuat dia, kekuatan gabungan dari keempatnya masih sesuatu yang sulit untuk dihadapi. Pada saat yang sama, jika Gu Zantian ini bisa memiliki senjata dao tingkat menengah, mereka bertiga pasti juga memilikinya. Lin Fan melihat poin pengalamannya. Dia akan naik level sekarang. Setelah mengalahkan orang ini, dia seharusnya bisa naik level sekali lagi dan menerima lonjakan lain dalam level kekuatannya. Saat itu, dia akan memiliki peluang yang lebih besar untuk melawan mereka. Pergilah ke neraka. Tiba-tiba, cahaya yang sangat terang keluar dari Gu Zantian saat tombak pembentuk jiwa di tangannya mulai berputar. Kepala tombak itu berputar kencang dan menembus kehampaan seperti seekor naga yang berdiri sendiri. Dengan sentakan lembut, riak-riak keluar dari kepalanya, meluas ke segala arah, dan secara bertahap membesar hingga seluruh kehampaan tertutup. Serangan energi surga. Gu Zantian menguasai tombak itu dengan baik. Hanya satu gerakan ini saja sudah cukup untuk menghalangi semua kemungkinan jalan keluar bagi Lin Fan. Faktanya, riak-riak yang muncul sekarang ke segala arah juga dipenuhi dengan niat tombak itu. Dia semakin kuat sekarang. Dengan menggunakan Soul Rendering Pike miliknya, Gu Zantian mampu mengeluarkan jurus tombak terkuatnya. Ini jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan tangan kosong. Lin Fan mengerutkan kening. Sambil memegang Eternal Axe, dia beradu langsung dengan Soul Rendering Pike. Bahkan, Lin Fan bisa merasakan pihak lain lebih unggul dalam hal kekuatan bertarung. Flying Heavens. Tanpa ada yang menyadarinya, Lin Fan telah menyembunyikan Flying Heavens miliknya di bawah tanah. Meskipun dia tidak tahu apakah ini akan berhasil, selama itu bisa mengganggu Gu Zantian, maka setidaknya itu akan memenuhi tujuannya. Tidak kusangka seorang manusia sepertimu bisa memiliki harta sebanyak ini. Bahkan kapak ini sendiri tampak sangat luar biasa. Keserakahan terpancar di seluruh wajah Gu Zantian. Memutar pergelangan tangannya, tombaknya tersentak saat dua bola cahaya melesat ke arah Lin Fan, mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkannya. Namun, pada saat itu, sesuatu terjadi di bawah tanah. Apa ini? Sebagai makhluk surgawi yang kuat dan berkultivasi penuh, Gu Zantian secara alami sangat peka terhadap sekelilingnya dengan inderanya yang halus. Tidak ada yang bisa lolos darinya, apalagi gelombang gangguan yang sangat besar ini. Hina, Gu Zantian tidak berani bertindak sembarangan. Melempar tombak pemecah jiwanya, dia terlempar dari kapak abadi dan melarikan diri dari posisi awalnya. Langit terbang meledak di tempatnya berada. Namun, itu tidak mengenai apapun. Lin Fan tidak panik karenanya. Dia tidak terburu-buru untuk membunuh Gu Zantian. Sambil menunjuk jarinya, dia membuat lubang di kehampaan. Memanfaatkan kebingungan itu, telapak tangan Lin Fan bergetar pelan saat kabut putih perlahan memasuki kehampaan. Ras manusia memang hina. Namun, aku telah melihat semua tipu dayamu. Mari kita lihat apa lagi yang kamu punya. Gu Zantian tertawa dingin, melangkah maju, seolah-olah dia menyatu dengan tombaknya. Pada saat yang sama, sebelum dia menggunakan teknik tombaknya, dia telah menggunakan banyak keterampilan lain, menyembunyikannya di dalam seni tombaknya. Selama Lin Fan berani menerima pukulan itu, kerusakan yang ditimbulkan pasti akan sangat dahsyat. Melalui pertukarannya dengan Gu Zantian, Lin Fan mulai menyadari kekurangannya. Dia menenangkan hatinya dan mulai fokus perlahan. Cakrawala, kehancuran. Meskipun dia baru membuka 2 dari 3 posisi Heaven Splitting, konsumsi energi sejati sangat menakutkan. Tidak buruk, tapi itu jauh dari cukup. Mata Gu Zantian berbinar. Dengan sekali tebasan tombaknya, dia bertekad membelah seluruh dunia. Tombak pembakar jiwa, penghancuran total. Dengan teriakan marah, Gu Zantian melepaskan jurus pamungkasnya.
Tiga komandan lainnya yang sibuk mencoba memurnikan Heaven and Earth Smelt menoleh dan menyeringai saat melihat jurus Gu Zantian. Sepertinya ini sudah berakhir bagi manusia itu. Namun, fenomena aneh tiba-tiba terjadi. Apa ini? Gu Zantian bingung dan bingung oleh kabut asap putih yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Tepat saat dia hendak menepisnya, dia menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi di dalam tubuhnya. Sepertinya masih berguna. Lin Fan menyeringai, dia melesat ke arah Gu Zantian dengan tangan kirinya di belakang punggungnya. Dan tentu saja, sebuah batu bata merah terang muncul di tangan kiri Lin Fan. Tinju Dewa Malapetaka Kiamat. Tangan kanan Lin Fan berubah menjadi bentuk tinju yang memukul-mukul saat energinya bergemuruh. Roh Dewa Malapetaka Kiamat yang menjulang tinggi muncul sambil melolong dari tinju Lin Fan. Gu Zantian tidak tahu apa yang telah dilakukan bajingan ini padanya. Namun, dia bisa merasakan gelombang energi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya naik melalui tubuhnya, mengambil alih seluruh jiwanya. Tetapi bagaimana dia bisa menyerah pada hal ini dan membiarkannya terjadi? Dia mencoba menggunakan benih keterampilan sejatinya untuk menekan dorongan itu. Pertama, dia harus mengalahkan manusia terkutuk ini. Pergi ke neraka, teriak Gu Zantian saat tombak pembentuk jiwa membesar. Menembus kekosongan, dia menyerang Lin Fan. Ekspresi Lin Fan tidak berubah. Dia akan beradu dengan tombak pembentuk jiwa dengan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan. Petik 2. Apa? Tanda tanya petik 2. Gu Zantian terkejut. Bagaimana mungkin kondisi tubuh fisik manusia ini sekuat ini? Bayangkan tombak, itu hanya bisa menembus tubuhnya sedikit dan tidak bisa menembus lebih jauh, seolah-olah tombak itu dihentikan oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui. Tiba-tiba, wajah Gu Zantian juga berubah. Dia bisa melihat niat jahat di wajah manusia yang menyeringai ini. Batu bata legendaris 95. Satu pukulan akan jatuh, bam.